Dunia terjun ke dalam kekacauan akibat perang ribuan tahun, di mana iblis dan manusia saling bertarung menanti dunia baru. Kemanusiaan tidak memiliki kesempatan melawan musuh iblis mereka. Iblis ini dengan kejam memerintahkan ras manusia saat ia membunuh salah satu putra manusia untuk meminjam darah klan mereka demi membangun dunia mereka sendiri. Dan seketika itu pula, harapan terakhir bagi umat manusia muncul. Sosok itu muncul di saat tergelap umat manusia untuk menunjukkan jalan. Iblis mengalihkan pandangannya pada musuh baru itu, hanya untuk menyadari bahwa penantang ini harus dihadapi dengan serius. Saat mata mereka bertemu, sang penyihir dengan cepat menggunakan skill penyembuhannya, cahaya penyembuh yang melukai iblis sekaligus membantu sekutunya memulihkan kekuatan yang membuat para manusia takjub. Dan, saat pasukan manusia merasakan kekuatan mereka meningkat, antek-antek iblis justru menderita kesakitan luar biasa. Hal ini membuat iblis waspada dan penasaran akan musuh yang tiba-tiba menjadi sangat kuat ini. Seorang petarung kegelapan memutuskan mengabaikan banyak pertanyaan dan menyerang sang pahlawan dengan jurus pamungkasnya, Hellfire Song of the Great Roar Hell Demon Flammefisk, yakin itu cukup untuk membunuhnya. Namun, sang penyihir yang sudah memprediksi serangan itu menggunakan Light Shield Destruction yang menyedot, menyerang, dan membahayakan setiap iblis, bayangan, atau zombie di dekatnya. Dengan itu, pemuda ini memutuskan untuk menguji kekuatan barunya. Melihat jurus terkuatnya diblokir, sang iblis bingung karena manusia ternyata memiliki pelindung sekuat ini saat tiba-tiba mantranya berubah bentuk dan mulai menyembuhkan monster iblis sambil melukai sekutu sang pahlawan. Hal ini membuatnya benar-benar bingung karena apa yang seharusnya menjadi mantra pemulihan justru menghabisi manusia. Tepat saat itu, pemuda tersebut terkejut karena iblis menyelinap di belakangnya dan mengaku bahwa dialah penyebabnya. Hal ini membuat sang pahlawan bingung karena ini hanyalah kesalahan coding. Sementara itu, iblis ketakutan saat menyadari bahwa pemuda yang menghabisi sekutunya sendiri ini jauh lebih buruk daripada jenisnya. Maka, baik iblis maupun pahlawan berdiri di udara di atas pasukan neraka yang telah pulih. Melihat ini, sang iblis bertanduk memutuskan untuk mengajak penyihir itu ke pihaknya, mengundangnya untuk mendominasi dunia ini bersama para iblis. Sang protagonis merasa lega karena iblis ini diprogram untuk bertindak seperti itu. Glitch terjadi pada hari pertama pengujian saat seorang penyihir secara tidak sengaja menghabisi sekutunya sendiri. Dia tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan iblis yang dengan bangga memberinya tahta, menyatakan dia pantas mendapatkannya. Protagonis tidak punya cara untuk kembali ke realitas dan takut bahwa dia akan segera ketahuan sebagai pemula. Tepat saat itu, suara menarik perhatian mereka. Kehadiran sosok feminin memasuki ruangan. Dia tidak lain adalah Sky A Silent Kiss, kapten pasukan Succubus, yang menegaskan bahwa dia belum pernah melihat sosok seperti pahlawan kita. Iblis itu kemudian bersandar pada manusia tersebut dan bertanya apakah dia boleh melucuti pakaiannya untuk kepentingan riset. Dan sementara mulut pemuda itu mendesaknya untuk menjauh, hatinya yang berdebar berdoa agar Glitch ini bertahan selama mungkin. Lalu, Sky mencoba menggunakan kekuatannya untuk memikat pemuda itu, yang dengan cepat mencengkeram tangannya segera setelah kesadarannya kembali, lalu menariknya dan menepuk pantatnya sebagai hukuman atas kelancangannya, membuat sang gadis berambut merah syok dan yang lainnya senang. Dengan itu, pahlawan kita terus menghukum sang Succubus. Ini membuatnya terkejut karena manusia ini menolak pesonanya. Namun, ternyata pahlawan kita lah yang merancang pengaturan godaannya, membuatnya berpikir bahwa akan mudah baginya untuk mengendalikan iblis itu sebagai ayahnya saat dia mencoba menghentikan Succubus dan iblis merah agar tidak bertarung. Pahlawan kita berharap bisa menikmati waktunya yang terjebak di dalam game selama satu. Pembuat onar spesifik tidak muncul. Dia hendak memarahi keduanya ketika tiba-tiba pemuda itu menyadari sesuatu. Sang penyihir melompat menghindari noda hitam. Setelah menyaksikan kemunculan rantai kegelapan, pahlawan kita mulai bertanya-tanya apakah iblis spesifiknya telah tiba. Namun saat dia mendapati dirinya terikat ke tanah, pemuda itu menyadari bahwa dia benar-benar berada di hadapan si pembuat onar. Shade, komandan pasukan iblis bayangan dan peti pikiran gelap, melakukan debutnya. Bingung dengan panggilan ayah, pemuda itu masih syok dengan kehadirannya di sini. Shade bertanya pada anak itu tentang orang-orang yang dia lahirkan. Ini menempatkan pahlawan kita dalam posisi sulit karena dia punya ide buruk untuk memberi iblis terkuat kemampuan telepati. Sang komandan iblis bayangan menuntut jawaban, mengancam akan mengambil nyawa pahlawan kita. Sang protagonis mencoba tetap tenang di depan iblis berbaju putih itu, meskipun karakter yang dia ciptakan membuatnya panik total. Dengan itu, Shade bersiap dan meluncurkan skill serangan level 70, Shadow Stab, ke arah pahlawan kita, yang mengabaikan semua pertahanannya. Melihat ini, sang iblis merah terpaksa masuk dan melindungi sekutu barunya dari yang lebih tua. Iblis itu menegaskan bahwa Shade tidak punya hak atas teman-temannya saat berada di rumahnya. Dengan itu, iblis tersebut mengaktifkan kekuatan membaca pikirannya dan terjun ke pikiran sang pahlawan, hanya untuk bertemu dengan pikiran-pikiran yang sangat sensual. Karena itulah cara pahlawan kita melawan. Begitu saja, komandan pasukan bayangan mendapati dirinya dibombardir dengan pemandangan indah. Tapi tepat saat itu, si merah mencoba meminta maaf kepada pahlawan kita atas nama komandan pasukan bayangan, melihat bagaimana dia takut akan kekuatan sang protagonis. Pemuda itu mendapati dirinya menatap dada iblis itu saat dia mencoba memikirkan ciri-ciri feminin yang menarik, membuatnya memiliki pikiran lain yang segera coba diintersepsi oleh Shade. Begitu saja, sang protagonis memiliki pikiran paling konyol, lucu, dan menjijikan tentang teman barunya, meninggalkan Shade dan dirinya sendiri dalam rasa jijik.
Dengan itu, Shade meminta Iblis Merah tetap aman saat dia membawa intelijen terbaru tentang dunia baru kepada sang raja. Shade kemudian mengungkapkan bahwa pemuda itu telah menarik perhatiannya. Dengan itu, Iblis terkuat pergi ke pintu keluar karena dia berharap sang protagonis tetap hidup untuk reuni mereka berikutnya. Doom kemudian memujinya karena menjadi yang kedua yang berani melawan Shade setelah sang raja. Dan sementara pahlawan menyadari bahwa kembalinya Shade akan menandai kematiannya, Doom ingin merayakan aliansi mereka. Setelah pesta, pahlawan kita, yang masih belum bisa lock off, memutuskan untuk melarikan diri dari para iblis karena beberapa adalah kartu liar yang kuat dan mencari perlindungan dengan musuh mereka, klan malaikat, sambil memikirkan solusi. Tapi saat dia mencoba menuju pintu keluar, seseorang menghentikannya. Pahlawan kita merasa ketakutan saat Hellfirebringer, Doom, yang seharusnya mabuk, muncul tepat di depannya. Namun si Merah menegaskan bahwa sebagai salah satu dari 8 iblis terkuat, dia selalu sadar. Doom kemudian menunjukkan bagaimana pahlawan kita tampak cemas saat berinteraksi dengan iblis bayangan. Ini memenuhi pemuda itu dengan ketakutan saat dia bersiap untuk melawan, berpikir bahwa dia telah terbongkar. Doom kemudian mendekati pahlawan kita dengan wajah mengancam dan menegaskan bahwa dia cukup pintar untuk sepenuhnya menyadari apa yang dibisikkan Shade kepada pahlawan itu sebelum pergi. Si Merah kemudian tiba-tiba berlutut dan memohon pada pemuda itu untuk tetap tinggal karena dia menganggap pahlawan kita telah diundang secara rahasia ke jajaran bayangan. Pahlawan kita yang merasa lega merasa senang karena telah merancang Doom menjadi orang bodoh saat dia menegaskan pada si Merah bahwa Shade tidak layak untuknya. Dengan itu, Doom yang lega bertanya pada pemuda itu tentang tempat yang dia tuju. Namun tepat saat itu mereka terganggu oleh suara perkelahian saat dua iblis sedang bertarung. Yang pertama mencoba memasuki gua pelebur api untuk mencari sumber daya bagi kaumnya, sementara yang kedua menegaskan bahwa dia tidak boleh karena malaikat dan monster tinggal di sana. Ini mengingatkan sang perancang bahwa dia juga telah menciptakan monster di samping makhluk surgawi dan iblis. Dengan itu dia menegaskan kepada Doom bahwa dia ingin memasuki gua karena gua itu berisi sesuatu yang dia cari. Sementara itu, para malaikat terkejut karena iblis telah menang dan nasib orang asing itu tidak diketahui. Hal ini membuat mereka bingung karena kehancuran yang tersisa terlalu besar untuk disebabkan oleh sekelompok kecil iblis. Dengan itu, sang wanita mulai berdoa kepada penguasa waktu untuk mendapatkan kekuatan, memungkinkannya menggunakan level 70 Mirage of the Past, mantra malaikat yang kuat, yang memungkinkan seseorang melihat pemandangan masa lalu yang dipilih. Dengan itu, semua menyaksikan adegan pahlawan yang menghancurkan tempat itu dan betapa mengancamnya dia saat itu. Kekuatannya membuat para malaikat takut padanya. Dengan itu, semua mulai berspekulasi bahwa manusia itu adalah iblis dan melihat bagaimana Doom menyerah padanya. Beberapa berspekulasi lebih jauh yang mendorong mereka untuk mendaftarkannya sebagai musuh nomor satu dari klan mereka dan meminta Lai Mangfen yang terkuat dari kaum mereka untuk memasuki pertarungan karena sudah menjadi tugas tertinggi mereka untuk membasmi ras lawan sekaligus. Gunung berapi menyemburkan aliran lava besar di alam rahasia level 70 di mana pesta 10 orang lebih disukai. Pahlawan kita bertanya pada iblis tentang alasan kehadirannya di sini, jadi Doom menjelaskan bagaimana dia di sini untuk membantunya di tempat mematikan yang penuh dengan malaikat ini. Dan meskipun berpura-pura lega, pahlawan kita sebenarnya kesal karena dia berharap untuk menghubungi klan malaikat di tempat ini. Sang penyihir kemudian memutuskan untuk mematahkan keinginan Doom dengan menendang kerikil kecil ke dalam lava, mengeluarkan suara mengancam, menyatakan bahwa itu menunggu orang luar di lapisan ketiga. Dengan itu, sinar api yang kuat dilepaskan, meninggalkan pasukan tentara Hellfire dalam kepanikan. Dengan itu, Doom meminta pemuda itu untuk membiarkannya menangani masalah ini. Saat dia menggunakan mantra pertahanan terkuatnya, Hell Wall. Tapi melihat para prajurit masih menerima kerusakan, Doom menyadari bahwa ini adalah gas panas yang menembus pertahanan, yang berarti semua akan terus menderita sampai mati. Ini membuat sang protagonis menyadari bahwa hanya perlu satu serangan kecil untuk membasmi monster yang sekarat itu. Jadi dia memutuskan untuk membuang mereka. Tapi tepat saat itu, iblis yang dia serang mulai sembuh. Dengan itu, karakter utama yang terkejut mulai melarikan diri karena dia harus menemukan para malaikat dengan cara apapun saat Doom mencoba memperingatkannya tentang betapa mematikannya menjelajahi alam ini sendirian. Pemuda itu merasa tidak terkesan dengan kerusakan terus-menerus dari kehilangan darah, melihat bagaimana dia adalah seorang penyembuh dan dengan itu menggunakan skill pemulihan Star Shine. Tapi yang mengejutkan dia mulai kehilangan kesehatan alih-alih mendapatkannya. Tepat saat itu, jendela muncul dan memberitahunya bahwa dia menerima kerusakan karena pasif Clumsy Hands yang membalikan efek skill pemain dengan kekuatannya meningkat di setiap level. Ini, pasif adalah hasil dari glitch system yang membuat pahlawan kita marah melihat bagaimana dia pasti mati jika kehilangan kekuatan penyembuhannya. Tepat saat itu, Doom menyerbu monster yang menyerang penyembuh dan mengakhirinya dengan satu serangan karena berani menyerang sekutunya. Dengan itu, si Merah meyakinkan manusia itu bahwa dia akan aman selama dia berdiri. Para prajurit kemudian memberitahu komandan mereka bahwa mereka tidak bisa melawan monster itu lagi. Ini membuat pahlawan kita khawatir karena monster itu telah memblokir semua rute pelarian dan dengan para prajurit di ambang kematian, komandan iblis tidak akan cukup untuk melindungi pahlawan itu. Melihat ini, sang penyembuh menegaskan kepada iblis bahwa satu-satunya harapan mereka adalah menghadapi monster itu secara langsung. Dengan itu, Doom menerjang pasukan musuh dengan Hellfire Strike-nya. Sang protagonis kemudian memberitahu si Merah bahwa mereka harus melarikan diri dari lapisan pertama sebelum kehilangan darah menjadi mematikan. Maka, iblis dan manusia mencoba pergi secepat mungkin, tetapi monster mulai
mulai menguasai tentara iblis. Dengan itu, sang pahlawan mulai menyesal merancang level ini sepanjang ini. Tepat saat itu, pemuda itu dipenuhi dengan ketakutan saat monster raksasa mencoba mengejutkannya dari belakang. Ini membuat pahlawan kita marah karena musuh-musuh ini telah sangat menunda kenaikannya ke lapisan kedua. Dengan itu, Do mendapati dirinya kalah jumlah saat sang pahlawan membantunya. Karena tidak punya banyak waktu tersisa, pahlawan kita mulai mengutuk monster itu dan memutuskan untuk melepaskan serangan Moonstrike yang seperti bintang sebagai serangan bunuh diri untuk menghabisi dirinya sendiri bersama teman dan musuh. Sang penyembuh bertekad untuk membawa semua orang bersamanya saat dia jatuh. Ini membuat Doom waspada karena dia dan yang lainnya tidak punya waktu untuk menemukan perlindungan. Tapi tepat saat itu, Chimera merasakan kekuatan saat dia dan rekan-rekannya tiba-tiba mulai sembuh. Tepat saat itu, salah satu monster menyerbu ke arahnya, hanya untuk Doom mencabik-cabiknya saat dia menegaskan bahwa staminanya telah pulih. Dan sementara pahlawan kita tidak dapat memahami plot twist yang tiba-tiba ini, Doom menegaskan bahwa dia telah mengejutkannya sebelum bertanya apakah semua skill pemulihan bos semenakutkan ini. Dengan itu, pahlawan kita akhirnya mengerti bahwa bug itu memberinya pasif yang mengubah skill serangannya menjadi skill pemulihan bagi ras iblis. Tapi meskipun begitu, pahlawan kita masih fokus untuk memulihkan kesehatan miliknya sendiri. Tepat saat itu, pemuda itu diberitahu oleh sistem bahwa dia telah naik level setelah mendapatkan pengalaman bantuan. Ini membuat pahlawan kita bingung. Tapi tepat saat itu, dia ingat bagaimana program itu memungkinkan pemain untuk naik level dengan membantu orang lain. Setelah melihat ini, pemuda itu teringat bagaimana batas HP-nya meningkat seiring dengan levelnya dan bagaimana dia bisa menyembuhkan iblis meskipun tidak bisa memulihkan kesehatannya sendiri. Dengan itu, sang pencipta menyembingkan senyum karena dia akhirnya menemukan solusi. Maka dia memanggil Chimera dan memberitahu dia bahwa mereka akan segera melakukan pembantaian. Ini membuat Doom bersemangat. Pemuda itu kemudian memutuskan untuk meningkatkan kekuatan para iblis, melihat bagaimana mereka akan mematuhi perintahnya. Begitu saja, semua makhluk neraka memiliki pertahanan dan serangan mereka ditingkatkan sebesar 100 poin. Dengan itu, Doom menegaskan kepada lawan-lawannya bahwa dia tidak akan membiarkan mereka melarikan diri, membuat pemain Shenji mengomentari kurangnya kewaspadaan Chimera saat dia naik ke level 24. Tepat saat itu, Doom merasakan tangan raksasa menyerangnya dari belakang. Dan sementara Doom berasumsi bahwa dia menyadari kesalahannya terlalu terlambat, Shenji menegaskan bahwa dia akan melindunginya saat dia menguji kekuatan baru, memungkinkannya untuk mengikat Chimera dalam rantai kehijauan. Ini tidak lain adalah Starlight Punishment Stardust Chain yang seharusnya menjerat target dalam rantai debu bintang yang terbakar, tetapi sekarang memberikan debu acak melalui rantai selama 10 detik. Begitu saja, Doom mulai sembuh. Tepat saat itu, rantai itu putus, mengakibatkan ledakan besar yang melenyapkan monster yang menyerang. Dengan itu, Doom takjub dengan kemampuan manusia itu saat dia memintanya untuk membiarkannya menangani sisa monster ketika dia tiba-tiba merasa waspada karena 3 monster menyerang sang penyembuh dari setiap arah. Dia yang waspada menyerbu untuk menyelamatkan temannya setelah menyadari bagaimana dia masih belum memulihkan semua kekuatannya ketika dia tiba-tiba terkejut melihat bagaimana manusia itu telah membunuh monster yang merupakan buah dari skill glitch yang memulihkan kesehatan target dan memberikan Castor salah satu buffnya secara acap untuk waktu yang singkat. Plot twist mendadak ini membuat pahlawan kita terkejut karena dia telah mendapatkan kemampuan tempur jarak dekat terbaik Chimera. Sementara itu, di pintu masuk tempat para penjaga berdiri, para iblis menyadari adanya kehadiran yang mendekat dan jadi mereka dengan cepat menuntutnya untuk pergi karena alam ini sekarang berada di hadapan Tuhan mereka atau menderita kematian. Tapi gadis bersayap itu mengabaikan peringatan dan menunjukkan bagaimana ada total 12 musuh yang diperlengkapi dengan baik dan terlatih, membuat mereka menyadari bahwa dia adalah seorang malaikat. Saat petarung surgawi itu menunjukkan bagaimana mereka tadi minum dan bagaimana mereka bisa memiliki kecepatan reaksi yang lambat, membuat para iblis berpikir bahwa dia memuji mereka. Tapi tepat saat para penjaga memutuskan untuk memusnahkannya, musuh alami itu telah menyimpulkan tindakan terbaik, yaitu memenggal kepala mereka semua dengan kecepatan tinggi. Dengan itu, dia menyerungkan pedangnya dan memberitahu yang lain bahwa mereka sekarang bisa melanjutkan perjalanan. Pria tua itu mencoba memperingatkan Mang Fen bahwa meskipun dia yang terkuat dari ras mereka, dia harus tetap waspada terhadap musuh dengan kekuatan yang tidak diketahui. Tapi Mang Fen meyakinkannya dan menegaskan bahwa musuh ini pasti akan memiliki titik lemah terlepas dari kekuatannya dan menjelaskan bagaimana dia akan segera menemukannya untuk membunuh iblis itu. Sementara itu, pemuda itu menggunakan Starlight Punishment Stardust Storm untuk melepaskan teknik kerusakan area yang kuat. Dengan itu, sang protagonis menyarankan untuk melanjutkan ke lapisan berikutnya karena yang pertama telah diselesaikan, meninggalkan Doom yang bersemangat. Tapi tepat saat itu, pemuda itu mendapati dirinya menjadi korban serangan menyelinap yang dia blokir dengan tengkorak monster di tangannya. Begitu saja, sang pahlawan telah menghentikan panah menyelinap dengan mulus. Namun pada kenyataannya, pemuda itu panik setelah berjuang dengan kematian dan dengan itu merasa tertarik oleh sang pembunuh misterius. Tepat saat itu, dia mengenali penyerang kejutan itu karena ini tidak lain adalah malaikat terkuat itu sendiri. Ini membuat pahlawan kita yang tersipu merasa bersemangat. Doom bertanya pada protagonis tentang tindakan selanjutnya. Sementara para malaikat terkejut karena iblis yang seharusnya mendekati mereka setelah memblokir serangan petarung terkuat mereka sebelum bertanya-tanya apakah dia orang yang sendirian membantai semua monster. Melihat ini,
Mang Fen bersiap. Pahlawan kita menyapa mereka dengan senyum polos, tetapi di matanya, pemuda itu memiliki ekspresi menyeramkan di wajahnya saat dia menegaskan bahwa dia sedang menunggunya. Ini membuatnya jijik dan jadi Mang Fen dengan cepat meraih pedangnya dan menyerbu ke arah pahlawan kita. Dengan itu, saat keduanya beradu pedang, pahlawan kita mulai berpikir tentang bagaimana dia tidak boleh menghabiskan lebih banyak waktu di alam ini. Saat malaikat menyerbu penyembuh iblis, pemuda itu menegaskan bahwa dia tidak mengerti alasan di balik serangan mendadak ini. Dan sementara dia mencoba untuk berbincang dengan gadis itu, sang gadis pedang tidak mau mendengarnya. Mang Fen kemudian menggunakan pengamatan mendalamnya, memungkinkannya untuk memeriksa statistik target untuk sesaat, memungkinkannya untuk menemukan bahwa skill bertarung Doom akan hilang dalam 8 detik. Dengan itu, malaikat menyerbu ke depan. Sang protagonis kemudian menegaskan bahwa dia harus mendengarkannya sebelum waktu mereka habis dengan nada mengancam. Melihat ini, Mang Fen terbang ke udara saat dia menantang pemuda itu untuk menyerangnya. Dengan itu, pedang malaikat serang diluncurkan. Pemuda itu mencoba menggunakan teknik menggambar pedang, Kaelia Slash, untuk melawannya. Mang Fen akan memukul pahlawan kita, tetapi tepat saat itu, sang protagonis yang meraih pedangnya di tengah penerbangan, menegaskan bahwa dia adalah pemenangnya, membuat malaikat itu bingung. Tepat saat itu, sosok bersayap itu mendapati dirinya. Tersayat saat dia menyadari betapa musuhnya jauh di atasnya. Gadis itu jatuh dari langit. Melihat ini, para monster menyerbu ke arahnya. Mang Fen, yang baru saja mengalami kekalahan telak, tidak punya cara untuk melawan. Tapi tepat saat itu, monster itu terbelah menjadi dua bagian. Manusia yang menyelamatkan malaikat itu bertanya apakah dia sekarang siap untuk berbincang dengannya. Performa ini membuatnya mendapatkan pujian dari Doom dan antek-anteknya, melihat bagaimana sang penyembuh berpengetahuan luas dalam seni bela diri. Ini membuat para malaikat dipenuhi ketakutan saat petarung terkuat mereka jatuh di tangan protagonis kita, yang membuat mereka menyadari betapa kuatnya dia sebenarnya. Pemuda itu kemudian meminta penjelasan atas kekerasan mendadak itu saat dia menegaskan bahwa dia tidak bermaksud jahat. Tapi kata-kata ini memicu Mang Fen saat dia bersumpah untuk membalas sesama malaikat yang dibunuh oleh sang pahlawan. Jika pemuda itu tidak tahu tentang insiden tersebut, tepat saat itu dia teringat awal petualangannya dan mengklaim banyak kematian itu sebagai kesalahan di pihaknya. Tiba-tiba, suara tidak menyenangkan menegaskan dirinya terganggu karena orang luar telah menghabisi semua pelayannya. Para iblis kemudian dipenuhi dengan ketakutan saat entitas itu berjanji untuk menjebak mereka di sini. Sistem kemudian memberi pahlawan pencapaian, Melting Fire Butcher, karena membersihkan lapisan ini dan memberitahu bahwa pintu keluar ditutup saat mode sulit diaktifkan dengan bos yang marah. Dengan itu, gua mulai berguncang. Pahlawan kita dengan cepat meraih malaikat itu dan menariknya menjauh dari bahaya. Tepat saat itu, tanah di bawahnya meledak. Dengan itu, Mang Fen menuntut untuk mengetahui alasan di balik penyelamatan itu. Jadi, pemuda itu menegaskan bahwa dia tidak berdaya tanpanya, melihat bagaimana dia bertujuan untuk pergi ke kem malaikat, meninggalkannya dengan wajah terkejut dan tersipu. Saat mereka melarikan diri, pemuda itu meminta si merah untuk mempercepat. Tapi Doom meyakinkannya dengan menyatakan bahwa dia bisa mengurus dirinya sendiri. Saat malaikat itu hendak terbang pergi, pria tua itu meminta gadis itu untuk melarikan diri secepat mungkin karena pintu keluar hampir tersegel. Tepat saat itu, Mang Fen meraih pahlawan kita, mengembangkan sayapnya, dan terbang pergi bersamanya sambil menunjukkan bagaimana dia tidak cukup cepat. Dengan itu dimulailah pelarian udara ketika tiba-tiba keduanya mendapati diri mereka di bawah Fiery Mir yang turun. Pemuda itu memutuskan untuk segera campur tangan saat dia menghancurkan batu raksasa. Itu sebelum batu itu mencapai mereka. Dengan itu, pintu keluar terhalang sebelum mereka bisa melarikan diri. Sang protagonis kemudian mengusulkan kepada Mang Fen untuk menjatuhkan bos pelebur api bersama-sama karena ini adalah satu-satunya cara mereka untuk melarikan diri dari alam rahasia. Tapi sosok bersayap itu menegaskan bahwa dia tidak akan pernah bekerja sama dengan iblis. Tepat saat itu, keduanya bergabung dengan Doong dan antek-anteknya ketika tiba-tiba suara tidak menyenangkan terdengar mengutuk para malaikat dari dalam gua, mengejutkan Mang Fen. Monster lava yang kuat tinggal di bagian terdalam gua, yang merupakan lapisan ketiga dengan itu membantai para malaikat. Salah satu pria yang terluka memohon kepada sekutunya di lapisan pertama untuk menyelamatkan mereka. Monster lava kemudian menegaskan bahwa dia akan mencabik-cabik pembunuh pelayannya setelah membantai para malaikat. Dengan itu, sang protagonis memutuskan untuk memanfaatkan malaikat terkuat dan komandan Doom untuk membunuh bos dan melarikan diri dari penjara bawah tanah saat dia siap untuk mendapatkan hadiah tersembunyi gua itu dan sistem memberitahu pemain bahwa tantangan telah diperketat dengan meningkatkan kekuatan monster. Dengan itu, monster-monster dihidupkan kembali. Ini membuat protagonis khawatir karena sistem melakukan terlalu banyak hal. Saat monster yang dihidupkan kembali menyerbu pembunuh mereka, para iblis terkejut karena malaikat menyadari bahwa mereka harus membunuh mereka lagi terlebih dahulu. Dengan itu, Doom menyerbu ke depan, menegaskan bahwa dia tidak akan mengikuti perintah seorang malaikat. Mang Fen kemudian menggunakan skill Fat Hair Sword yang memungkinkannya melepaskan hujan pedang ke monster, yang tetap tidak terpengaruh oleh serangan itu. Hal ini membuat malaikat takut bahwa monster di dalam gua mungkin merepotkan, melihat betapa kuatnya mereka saat dia mendesak untuk menyelamatkan teman-temannya. Doom bertarung dengan sengit saat dia menegaskan bahwa dia bisa dengan mudah membunuh monster yang sama untuk kedua kalinya. Sementara itu, pahlawan kita terhibur dengan reanimasi ini karena itu adalah alasan sempurna untuk menguji item menang dari sistem. Dengan itu, item Flame Massacre telah dilepaskan, memungkinkan penggunanya untuk menggandakan critical damage yang ditimbulkan pada target. Hal ini membuat sang pahlawan muda mendapatkan pencapaian Flame Butcher beserta efek khusus semua kelas yang secara drastis meningkatkan critical damage pada lawan berelemen api berdasarkan input mana miliknya. Sang protagonis terpana dengan hadiah dari sistem dan menyadari bahwa akan sangat menguntungkan
bukan baginya untuk mendapatkan item paling kuat di alam ini sebelum pergi. Dan sementara Dune yang haus akan pertempuran merasa tidak puas karena intervensi sang penyembuh, sang bidadari terpesona oleh kekuatannya. Tiba-tiba, salah satu pelayan Doom bergegas ke tuannya dan memberitahu bahwa para penjaga yang mereka tempatkan di pintu masuk semuanya dibantai oleh klan musuh. Hal ini membuat sang Satria Merah terkejut saat ia menoleh ke arah gadis itu, menuduhnya telah merenggut nyawa pasukannya. Dengan itu, Dune menyerbu ke arahnya demi membalaskan dendam anak buahnya yang gugur. Sang protagonis tidak punya pilihan selain ikut campur. Pahlawan kita menjelaskan kepada komandan yang marah itu bahwa mereka perlu bekerja sama agar bisa bertahan hidup daripada terus menyimpan dendam. Mendengar ini, Doom menuntut penjelasan karena sang pahlawan ingin melindungi dan bekerja sama dengan sang pembunuh bidadari. Sang pahlawan memutuskan untuk mengarang kebohongan yang kuat karena takut akan reaksi sang iblis jika mengetahui bahwa ia ingin berpindah pihak. Namun, karena tidak dapat menemukan alasan yang meyakinkan, pemuda itu mengaku telah jatuh cinta pada gadis bersayap tersebut. Hal ini membuat para iblis sangat terkejut. Pemuda yang menciptakan karakter lain ini dengan mudah mampu berpura-pura menjadi pengagumnya saat ia mulai mendeskripsikan latar belakang gadis itu. Penampilan ini cukup untuk menipu Doom yang kini yakin bahwa pemuda itu benar-benar jatuh cinta. Lai Mangfin dengan cepat melepaskan diri dari genggamannya. Melihat betapa baiknya pria ini mengenalnya, ia menegaskan bahwa lidah manisnya tidak akan cukup untuk memikat dirinya karena ia takut pria itu memiliki niat buruk. Sang protagonis mengaku jujur dan menegaskan bahwa mereka harus mengesampingkan perbedaan demi membersihkan gua ini. Dengan itu, Liang Fin memutuskan untuk menggunakan sang pahlawan sebagai jalan untuk membebaskan bangsanya dengan menyatakan bahwa ia harus membantunya untuk membuktikan perasaannya. Sementara Junnu yang takut akan kekuatan pemuda itu mulai berpikir bahwa akan lebih baik untuk membawa bidadari kuat seperti Mangfin ke pihak mereka. Maka sang protagonis memimpin jalan karena mereka harus berjuang demi kelangsungan hidup mereka. Sang penyembuh licik merasa puas karena ia mampu menipu baik bidadari maupun iblis. Begitu ia mendapatkan hadiah dari alam ini, pemberontakan mereka akan mudah ditangani. Dengan itu, mereka bertiga tiba di lapisan kedua dari alam rahasia. Setelah menunjukkan bahwa gerbang ke tingkat berikutnya berada di puncak, Mang Fran merentangkan sayapnya dan melesat ke sana. Namun sang protagonis mencoba menghentikannya. Menurutnya, terbang dilarang di tingkat ini yang membuatnya penasaran ketika tiba-tiba Lai tersambar petir. Pemuda itu bergegas memeriksa bidadari yang terjatuh tersebut. Namun saat ia memeriksanya, gadis itu menegaskan bahwa ia tidak terluka parah. Saat itu juga, Dune mencoba memanjat gunung karena terbang terbukti sia-sia. Hal ini membuat sang pemain waspada saat ia mendesak si Ksatria Merah untuk tetap di tempatnya, membuat Do menyadari bahwa ia pun berada dalam situasi berbahaya. Tepat saat itu, sang iblis mendapati dirinya terhempas oleh semburan lava yang tiba-tiba membuatnya jatuh ke tanah dalam rasa sakit yang menyiksa. Ini mengejutkan sang pemuda karena semburan lava seharusnya tidak diprogram sekuat ini. Saat itu juga, sistem memberitahunya bahwa semua kerusakan yang diberikan pada lapisan ini akan digandakan karena peningkatan kesulitan, membuat sang pemuda memahami mengapa dua sekutunya yang kuat terluka. Melihat ini, sang protagonis memutuskan untuk menangani masalah ini secara pribadi. Ia pun mulai memvisualisasikan jalurnya, melihat bagaimana tingkat kesulitan permainan tidak berpengaruh bagi pahlawan kita, karena dialah pembuat game yang menciptakan dan menghafal jalur teraman. Tanpa adanya monster di lapisan ini, pahlawan kita hanya perlu tetap berada di jalur aman untuk melewati level ini. Namun saat itu, pemuda itu menginjak perangkap. Saat ia lolos dari ledakan di saat terakhir, sang pahlawan terkejut karena titik di sana seharusnya tidak memiliki perangkap. Tiba-tiba, ledakan lain terjadi, menerbangkan pahlawan kita dari gunung. Kejatuhannya membuat Dune khawatir dan waspada. Sang protagonis sulit percaya akan kegagalannya karena ia yakin telah tetap berada di rute aman. Tepat saat itu, sistem memberitahunya bahwa rute aman telah diatur ulang seiring permainan menjadi lebih sulit. Hal ini membuat sang pemuda jengkel karena sepertinya sistem sengaja mempermainkannya. Saat Doom bertanya-tanya tentang rencana pemuda itu, melihat bagaimana ia tidak beristirahat setelah jatuh, sang bidadari menunjukkan bahwa rute aman pasti ada karena hanya sebagian batu yang dipenuhi perangkap. Chenji tidak bisa mengerti mengapa permainan menjadi begitu menantang setelah peningkatan kesulitan. Dengan itu, sang pemuda menyerbu untuk percobaan kedua. Baik Doom maupun Lai Mangfin terkejut dan tertarik melihat sang protagonis kembali menuju perangkap yang melukainya. Segera setelah ia menyentuh batu itu, pemuda itu mendapati dirinya terlempar dari gunung sekali lagi oleh semburan lava, membuatnya jatuh lagi ke tanah. Dengan itu, Shenzi memutuskan untuk mengulangi prosedur yang sama. Ia terus memicu perangkap yang sama berulang kali, tetapi ia masih belum puas, yang membuat sang bidadari penasaran. Hal ini membuat Doom berspekulasi bahwa pemuda itu menikmati rasa sakit, sementara Doom berspekulasi bahwa ia mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Sang protagonis terbaring terbakar di tanah. Sistem kemudian memberitahunya bahwa mereka yang bertahan dari letusan api pelebur sebanyak 10 kali akan mendapatkan pencapaian khusus. Dan dengan pahlawan kita yang merupakan kelas Starlight, ia memperoleh aura ketahanan api. Chenji merasa sangat senang karena akhirnya ia memperoleh kemampuan yang ia ciptakan untuk melewati level ini, yang memberinya 200 poin ketahanan api. Sang protagonis kemudian menoleh ke sekutunya dan menegaskan bahwa tidak perlu lagi membuat perencanaan karena ia akan membawa mereka ke lapisan ketiga. Setelah beberapa saat mereka bertiga memanjat bersama, sang pahlawan menasihati sekutunya untuk menjaga jarak dan mengubah arah setelah setiap perangkap. Namun keduanya merasa khawatir karena ini adalah rute perangkap dari sebelumnya, membuat bidadari berspekulasi bahwa ini bukan kebetulan. Saat ia mengaktifkan kekuatan barunya, Chenny menegaskan kepada keduanya bahwa ia telah memahami segalanya. Kali ini, sang protagonis memiliki senyum lebar di wajahnya saat ia mengaktifkan perangkap. Melihat bagaimana itu meledak di wajahnya,
Awalnya, Duo merasa khawatir tentang temannya. Namun Chenzi tetap tenang dan bahkan mendeskripsikan magma mendidih bertekanan tinggi sebagai air hangat yang lembut, membuat Duo terkejut dan Liang Fin menyadari bahwa ini adalah keterampilan ketahanan yang memblokir kerusakan tetapi bukan rasa sakit, membuat Chenzi tampak tidak mementingkan diri sendiri di matanya. Dengan kekebalan di tangannya, protagonis kita yakin untuk mencapai lapisan terakhir. Sementara itu, di level terakhir alam rahasia, bidadari yang berjuang terhempas oleh kekuatan monster dan bahkan berspekulasi bahwa dia setidaknya berperingkat SNC. Saat itu juga, penghalang retak. Sang bidadari mendesak sekutunya untuk bertahan karena orang yang membantai monster di lapisan pertama pasti adalah bidadari yang kuat, yang berarti mereka hanya perlu bertahan hingga kedatangannya. Monster itu kemudian dengan senang hati mengungkapkan kepada mereka bahwa orang yang menaklukkan lapisan pertama sebenarnya berasal dari klan saingan. Dengan itu, monster itu membuat mereka memilih antara mati di tangannya atau oleh iblis, membuat para bidadari panik saat mereka meminta instruksi kepada sang satria. Sang bidadari kemudian menegaskan bahwa terlepas dari siapa yang memasuki lapisan ini, ia akan membiarkan mereka melarikan diri dengan melakukan pengorbanan. Tepat saat itu, pahlawan kita selesai memanjat. Sang protagonis akhirnya mencapai lapisan terakhir. Ia membuka pintu raksasa itu. Namun segera setelah ia melakukannya, kepalanya terkena proyektil cepat yang tiba-tiba. Pahlawan kita mengenalinya sebagai bulu mislea, keterampilan milik penguasa bidadari yang memungkinkan seseorang mengutuk target dengan semua nilai kebencian untuk jangka waktu singkat. Dengan itu, sang raksasa berbalik ke arah pahlawan kita, mengenalinya sebagai pembantai pelayannya. Ia pun mengeluarkan pedang raksasa dari intinya sebelum menyerbu pemuda itu untuk melenyapkannya. Melihat bagaimana monster itu menyerbu langsung ke arahnya, Kenji menyadari bahwa ia telah diperdaya. Dengan itu, ia dan dua sekutunya bergabung untuk memblokir serangan raksasa itu. Sang gadis kemudian menegaskan bahwa ia dan para iblis tidak memiliki peluang sendirian saat ia memanggil kaumnya untuk meminta bantuan. Dan sementara pemandangan murid sang ahli pedang menimbulkan pertanyaan di antara para bidadari, sang satria menunjukkan betapa bodohnya gadis itu. Dengan itu, ia memerintahkan anak buahnya untuk melarikan diri, meninggalkan gadis yang terkejut itu dalam kebingungan. Setelah keluar dari tempat itu, pemuda itu menegaskan bahwa ia harus mati menggantikan mereka sebelum menyegel pintu keluar dengan sihir es. Melihat ini, sang pahlawan menyadari bahwa para bidadari berencana meninggalkan mereka di sini bersama monster itu. Tak lama kemudian, bidadari bertanya kepada ksatria tentang alasan dibalik mereka tetap tinggal. Maka, ia menjelaskan bagaimana mereka tidak punya cara untuk keluar dari tempat ini kecuali sang bos mati dan bagaimana mereka harus menunggu monster, Doom, dan Lai Mangfin untuk saling menghancurkan sebelum menghabisi mereka semua. Pukulan putus asa terdengar dari balik pintu. Sang Raja Iblis mendesak bidadari untuk membuka pintu keluar karena ia hampir mencapai batas kemampuannya. Namun, Lai Menfang menjelaskan bagaimana segel es ini adalah teknik eksklusif dari klannya dan bagaimana kematian kastornya adalah satu-satunya cara untuk mematahkannya dengan cepat. Monster itu menyatakan keinginannya untuk melihat berapa lama mereka bertiga bisa bertahan melawannya. Doom kemudian memanggil gadis itu atas kemunafikan klannya karena bahkan siap mengorbankan kaumnya sendiri. Mendengar ini, Lai Menfang mengerahkan sayapnya dan menegaskan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang penyebab perilaku rekannya dan yakin bahwa karena kesalahannya adalah tugasnya untuk memperbaiki kesalahan ini sebelum menebas lengan atas monster itu. Dengan itu, gadis bersayap itu jatuh dari langit. Lai Menfang menggunakan keterampilan penguras kehidupan yang disebut Burning Feather yang akan membakar sayapnya dan memberikan kekuatan besar dengan imbalan nyawanya sendiri begitu sayapnya habis terbakar. Pahlawan kita menegaskan bahwa tidak perlu cara ekstrim seperti itu. Namun Lai Menfang menegaskan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan bos yang kuat dan keluar dari domainnya. Jadi, sang penyihir menjelaskan bahwa ia sebenarnya mengetahui kelemahan monster itu, membuat bidadari dan iblis terkejut. Sang protagonis menjelaskan bahwa makhluk alam rahasia yang digunakan untuk menjaga artefak dewa tertentu memiliki keinginan dan pikiran sendiri seiring berjalannya waktu. Karena bos itu hampir selesai beregenerasi dan akan memasuki fase kedua, pemuda itu menjelaskan bagaimana artefak biasanya menangkal atribut pelindung lawannya, yang dalam kasus ini adalah artefak dewa di dalam tungku di balik binatang buas berapi tersebut. Sebelum menjelaskan bagaimana mereka bisa merasakan kekuatan besar item itu. Meskipun ada segel di antara mereka, memberinya sekali lagi pujian dari Doom. Namun pengetahuan ini bukanlah sesuatu yang cukup mengesankan untuk dimiliki, karena sang protagonis adalah pencipta asli permainan tersebut. Binatang buas berapi itu mulai mengutuk ketiga petarung karena menjerumuskannya ke dalam penderitaan sebelum memanggil bala bantuan. Saat sistem memberitahu pahlawan kita bahwa bos yang marah memasuki tahap kedua, monster itu memerintahkan bawahannya untuk membunuh semua penyusup. Melihat ini, sang penyembuh meminta sekutunya untuk mengalihkan perhatian monster sementara ia mengambil artefak dewa, membuat Doom khawatir. Jadi, protagonis meminta si Ksatria Merah untuk percaya karena ketahanan apinya seharusnya memungkinkan ia melewati lava di dalam tungku. Dengan itu, mereka bertiga bersiap untuk bentrokan besar. Dengan itu, kedua belah pihak langsung menyerbu satu sama lain. Lai Menfang bergegas menuju monster untuk membuka jalan bagi iblis dan manusia. Keterampilannya, Archangel Sword, mengukir jalan dengan menguapkan segalanya di jalurnya saat ia mendesak keduanya untuk bergegas. Maka, sang penyembuh dan komandan iblis bergegas ke tungku. Setelah menebak rencana mereka, sang bos memutuskan untuk menyerang pahlawan kita guna mencegah kekalahannya sendiri. Namun yang mengejutkan pahlawan kita, Doom mencegat monster itu sebelum
menggunakan demonisasi miliknya. Dan setelah menegaskan bahwa ia akan baik-baik saja, si Ksatria Merah meninggalkan artefak di tangan pahlawan kita. Setelah mencapai lava, pemuda itu melompat ke udara dan mengaktifkan ketahanan apinya sebelum terjun ke dalam lava yang membara. Sekutunya merasa lega melihatnya mencapai lava. Iceheart hampir dalam jangkauan pahlawan kita ketika tiba-tiba sang bos yang marah menancapkan tangannya ke dalam tungku untuk menarik sang manusia. Penyelamatan hampir ada di tangannya, tetapi sebagai imbalannya, ia hampir dalam cengkeraman maut. Monster itu kemudian menutup tinjunya dengan ganas. Dengan itu, sang bos merasa senang dan musuhnya dipenuhi rasa takut karena semua berspekulasi akan kegagalan sang penyembuh. Saat tiba-tiba pemuda itu muncul dari lava dengan Iceheart, membekukan sang bos dan mencabut ketahanannya selama 15 detik, membuat sekutunya sangat gembira. Dengan itu, sang protagonis merasa lega. Saat tiba-tiba, keterampilan Angel Grass menyambar artefak dari tangannya. Bachong sangat senang melihat bahwa alam rahasia berisi artefak rahasia. Dan ketika diminta penjelasan oleh gadis itu, ia menegaskan bahwa ia akan mengantarkan Iceheart ke camp mereka. Lai Menfang menegaskan bahwa ia tidak pernah menyangka akan bertemu sampah seperti itu di jajaran bangsawan camp bidadari yang saleh. Duo menegaskan bahwa ia harus berhenti mengomel dan mulai memukul. Maka baik bidadari maupun iblis menyerbu pencuri itu, membuatnya merasa terhibur. Saat ia mengaktifkan Iceheart, Bachong mengingatkan mereka bahwa ia sekarang memiliki artefak dewa, membuat keduanya membeku dan tidak mampu bergerak. Melihat bagaimana dua petarung hebat itu tidak cocok dengan kekuatannya, pemuda itu mengeluarkan tawa histeris, menganggap dirinya telah menjadi bidadari terkuat. Saat itu juga, pahlawan kita mendekati pencuri itu dan menegaskan bahwa ia tidak memberinya izin untuk bermain dengan artefaknya. Bai Chong mengenali pahlawan kita sebagai sosok misterius dari dunia yang berbeda. Setelah menghela napas kecewa, pahlawan kita menegaskan bahwa para bidadari telah sangat berbeda dari desai mulia mereka. Itulah sebabnya ia akan tinggal bersama para iblis, menghindarkan mereka dari pengkhianatan. Melihat pemuda itu menarik pedang, membuat sang satria berspekulasi bahwa ia akan diserang secara langsung. Namun saat ia berbalik, pemuda itu menegaskan bahwa ia bukan prioritas utamanya sekarang, karena sang bos jauh lebih mendesak. Dengan itu, monster lava itu dibelah dua oleh Flameslaughter yang menggandakan kerusakan dan membatalkan ketahanannya, yang pada akhirnya menyebabkan meninggalkan para bidadari bingung dengan kekuatannya. Sistem memberinya pencapaian Enemy of the Blaze serta helm dan pelindung lengan magma armor beserta magma lord sebagai hewan peliharaan karena menjadi yang pertama membunuhnya, yang membuatnya senang. Ini membuat sang bidadari marah karena ia berharap untuk secara pribadi membunuh sang raja lava saat ia melepaskan kekuatan Iceheart. Saat itu juga, pemuda itu mengaktifkan magma armornya. Namun mantra kuat itu cepat menghasilkan ledakan instan. Tetapi pahlawan kita, yang baru saja melengkapinya tepat waktu, tidak tergoda sama sekali karena ia sekarang mengenakan 3 bagian set magma, yang akan memberikan kekuatan tergantung pada berapa banyak bagian yang ia miliki. Bachong mendesak anak buahnya untuk membantunya mengalahkan manusia itu sebelum ia memberikan harta alam itu ke klan musuh. Sang pahlawan yang terhibur memutuskan untuk meniru sang satria dan memanggil bala bantuan miliknya sendiri. Dengan satu ketukan tongkatnya, sang protagonis memanggil magma lord yang baru saja mati, yang mampu menggunakan magma fist, dan meskipun kehilangan sebagian besar kekuatannya, itu menjadi 3 kali lipat ukuran aslinya. Kehadiran hewan peliharaan pahlawan kita yang terlahir kembali mendesak para bidadari untuk menggunakan penghalang pertahanan mereka. Para bidadari berjuang untuk menangkis serangan itu, tetapi melihat penghalang, mereka membuat sang pahlawan menyadari mengapa mereka bisa menahan bos itu begitu lama dan menunjukkan bagaimana hal itu tidak berpengaruh padanya saat ia merapalkan Flame Shield yang setelah terkena glitch memungkinkan pengguna memberikan jumlah kerusakan api yang gila pada unit teman, membuat mereka bingung dalam penderitaan. Setelah mengalami kekuatan orang luar itu, sang satria memutuskan untuk menggunakan Iceheart-nya untuk segera mengakhirinya. Ketika tiba-tiba ia mendapati dirinya tidak bisa bergerak oleh Modified Control Dispel yang menahan sekutu selama 10 detik. Dengan itu, artefak dewa bidadari itu direbut. Sang protagonis, yang dengan cepat membebaskan sekutunya dari es, mulai berpikir betapa mudahnya baginya untuk melawan para bidadari dengan keterampilan glitch-nya. Setelah dilepaskan, si Ksatria Merah yang marah bertekad untuk membunuh para bidadari yang tidak tahu malu, jadi ia menyerbuk satria itu untuk mengakhiri hidupnya, hanya untuk diblokir oleh gadis itu. Iblis yang marah itu terkejut melihatnya membela kaumnya meskipun tindakannya. Lai Mangfin menjelaskan bahwa ia tidak melakukannya untuknya karena tetua klan mereka yang melarikan diri di awal pasti menunggu di pintu keluar alam rahasia yang telah berubah, menegaskan bahwa pertempuran habis-habisan akan terjadi antara kedua klan jika Ksatria dan anak buahnya dibunuh dengan sembrono. Dengan itu, sang pahlawan setuju untuk mengampuni para bidadari, tetapi memutuskan untuk menerapkan 2 syarat. Memancing rasa ingin tahu gadis itu, setelah memikirkan bagaimana murid ahli pedang itu benar tentang pertumpahan darah, sang pahlawan menyadari bahwa ia tidak ingin bergabung atau melawan klan bidadari. Jadi ia memaksakan kematian. Sang satria sebagai syarat pertama, menyatakan bahwa camp bidadari harus menanganinya, yang dikonfirmasi gadis itu melihat betapa tercelanya kejahatannya. Sang pahlawan kemudian memutuskan untuk menerapkan syarat keduanya, menyatakan bahwa ia menginginkan Lai Mangin, membuatnya terkejut dengan wajah memerah. Sementara itu, pria tua itu menegaskan kepada pasukannya di gerbang bahwa tidak ada kerugian jika kaum mereka muncul dari portal. Tetapi jika ternyata itu adalah iblis
iblis, mereka harus siap mempertaruhkan nyawa untuk membunuhnya. Tepat saat itu, semua tentara terkejut saat sebuah suara merespons dari portal. Menemukan tantangan dalam tatanan bidadari, komandan pasukan Succubus yang baru tiba merasa terhibur. Setelah diturunkan oleh anak buahnya, sang Succubus menegaskan bahwa dua sepatu miliknya tidak cukup bagi mereka untuk berbagi. Saat itu juga, salah satu bidadari berlutut dan mulai mengagumi sang jenderal ketika tiba-tiba prajurit lain terpikat oleh iblis itu. Ini membuat sang tetua menegur, ia menggunakan Divine Persuasion Dispel miliknya untuk membebaskan anak buahnya sambil menjatuhkannya ke tanah. Ini membuat sang Succubus memanggil kekejamannya terhadap kaumnya sendiri. Dengan itu, pria tua itu memerintahkan para tentara untuk memperkuat pikiran mereka dan membentuk formasi untuk memurnikan sang Succubus. Dengan itu, mereka menggunakan teknik rahasia mereka, Holy Light Baptist, yang merupakan serangan skala besar yang kekuatannya bergantung pada jumlah bidadari, terutama efektif melawan makhluk kegelapan. Maka, seberkas cahaya yang kuat mulai turun, menyerang sang jenderal iblis. Sang Succubus menunjukkan bagaimana para bidadari bahkan menggunakan artefak dewa cahaya untuk menghadapinya. Jadi sang ketua menjelaskan bagaimana serangan ini dimaksudkan untuk membalaskan dendam saudara mereka yang gugur oleh musuh tertentu dalam satu pukulan dan bahwa ia harus sangat gembira dibunuh olehnya. Namun saat ketegangan mulai meningkat antara kedua belah pihak, Heart of Ice tiba-tiba dirapalkan, melindungi sang Succubus dari cahaya pemurnian bidadari. Sang penyembuh telah tiba bersama dua sekutunya. Dengan itu, cuaca dingin dilemparkan ke atas para bidadari. Sang pahlawan segera memeriksa sang Succubus, yang menegaskan bahwa para bidadari terlalu kuat baginya karena mereka bahkan bisa membakar sayapnya. Ini membuat sang protagonis marah karena para bidadari hampir melenyapkan anaknya sebagai senjata barunya menghancurkan pecahan artefak cahaya bersama dengan meningkatkan kerusakan pada para bidadari. Dengan itu, para bidadari mendapati diri mereka terjebak dalam es, membuat gadis itu waspada. Maka, Lai Menfang memohon kepada sang penyembuh untuk mengampuni mereka karena kematian mereka akan memicu konflik yang lebih besar antara bidadari dan iblis. Sang pahlawan setuju untuk melepaskan mereka hanya jika ia setuju untuk menandatangani gulungan di tangannya. Ini adalah kontrak emas yang akan sangat meningkatkan pengalamannya bersama dengan hadiah ruang bawah tanah, sementara juga membuat pahlawan kita satu-satunya yang mampu menikmatinya. Melihat bagaimana sang tetua berada di ambang kematian, bidadari itu tidak punya pilihan lain. Maka, seperti yang dijanjikan, saudaranya dibebaskan setelah menandatangani kontrak. Sang tetua mengenali pemuda itu sebagai orang yang membunuh bidadari yang jatuh miliknya dan bersumpah untuk melenyapkannya dalam kemarahan sebelum mendesak gadis itu untuk kembali ke pihak mereka. Tepat saat itu, sebuah portal tiba-tiba terbuka di dekat sang tetua. Dari sana keluarlah ksatria yang babak belur yang memohon kepada pria tua itu untuk tidak mendengarkan gadis itu, mengklaim bahwa dialah yang membantu para iblis memperoleh Ice Heart setelah jatuh cinta pada orang luar itu. Namun Liang Fin menegaskan bahwa ia adalah satu-satunya pengkhianat bagi ras mereka dan bertanggung jawab atas korban yang tak terhitung jumlahnya. Sementara Doom merasa terhibur oleh konflik internal bidadari saat iblis mencoba membujuknya untuk bergabung dengan tujuan mereka. Gadis itu menjelaskan bahwa ia mencoba melawan iblis dan hanya beraliansi dengan mereka karena ia tidak punya pilihan lain. Dengan itu, gadis itu menegaskan bahwa ia akan segera mengeksekusi sang ksatria. Dune mencoba ikut campur tetapi dengan cepat dihentikan. Pahlawan kita menegaskan bahwa mereka berhutang pada Lai Menfang yang membantu mereka melarikan diri meskipun ada dendam, dan bahwa mereka harus membiarkan para bidadari menghakimi sang malam, memberinya lebih banyak kepercayaan. Tetapi saat sang tetua mencoba berdebat, sambaran petir tiba-tiba jatuh dari langit. Untaian data mulai jatuh dari langit. Sang protagonis bingung saat pohon dunia tiba-tiba muncul. Sementara itu, di kota C di dunia fisik, seorang ilmuwan menyatakan bahwa mereka masih menganalisis kondisi fisik dan neurologi subjek tersebut. Karena di meja dingin terbaring tubuh asli pahlawan kita yang tidak sadarkan diri yang permainannya akan diperbarui. Digital Arborum yang juga dikenal sebagai pohon dunia adalah asal dari semua ras dalam permainan, sementara juga menjadi pusatnya karena menyimpan data pemain dan setiap elemen permainan. Namun pohon dunia sebenarnya seharusnya muncul jauh lebih lambat. Semua merasa waspada saat pohon dunia mulai menyerap kekuatan hidup mereka. Beberapa tidak dapat melarikan diri seperti ksatria yang memohon pertolongan. Saat itu juga, pedang bidadari yang terampil memotong lengannya, menyelamatkannya dari pohon tersebut. Sementara gadis itu menegaskan bahwa niatnya mulia, sang ksatria merasa marah. Sang tetua meminta mereka untuk mengakhiri perselisihan mereka dan menegaskan kepada ksatria bahwa Lai Menfang baru saja menyelamatkannya dari pohon dunia dan bahwa mereka harus memanggil tuannya untuk mengendalikan situasi ini. Sang pahlawan tidak bisa mengerti kemunculan pohon yang tiba-tiba sementara Doom mendesaknya untuk melarikan diri. Sang Succubus memutuskan untuk memanggil bala bantuan tiba karena menghadapi asal-usul semua ras bukanlah tugas mudah. Dua portal berlawanan pun terbuka. Dari portal pertama muncul Rian si Sword Saint dari klan malaikat dan dari yang kedua muncul Blues sang Shadow Scholar. Saat sang pahlawan mulai berpikir betapa awalnya mereka harus saling berhadapan, sistem menyatakan bahwa pohon itu adalah intervensi luar, karena itulah dia harus bertindak cepat. Dua sosok perkasa dari pihak yang berlawanan mulai merapal Veil of Worldly Fae, sebuah skill yang membutuhkan intervensi dari kedua klan musuh untuk mengurung dan memperbaiki pohon tersebut. Dengan itu, sang pahlawan meminta sekutunya membantunya mencapai pohon sebelum terputus, menegaskan bahwa mereka tidak punya waktu untuk penjelasan detail. Saat dia mengaktifkan banyak skill kecepatan untuk mencapai pohon itu, Doom dan Li Memang Fin merasa penasaran dengan pemuda yang menerjang ke arah maut tersebut. Sang Shadow Scholar menyadari kehadiran mereka bertiga dan memutuskan untuk tidak ikut campur, membuat pahlawan kita bersyukur karena NPC pintar sepertinya mudah untuk diajak bernegosiasi. Namun tiba-tiba, sebuah pedang cahaya menghalangi jalan mereka. Inilah sang Sword
Saint yang tak masuk akal, yang menggunakan skill Sword Body Doppelganger untuk memanggil klon energi yang hampir sekuat tubuh aslinya selama 10 menit. Sang protagonis mendesak Lai Mangfin untuk membuka jalan, dan gadis itu pun meminta maaf pada gurunya sebelum menerjang klon tersebut dan melenyapkannya dalam satu tusukan. Dengan begitu, pahlawan kita akhirnya bisa memasuki penghalang. Lakin pun berhadapan langsung dengan pohon dunia yang mengejutkan para malaikat dan iblis. Pemuda itu dengan cepat melakukan kontak dengannya. Sistem mendesaknya untuk mencoba mencapai dunia nyata karena dia berharap bisa membuat dunia luar menyadari situasinya. Sesaat kemudian, cahaya terang muncul. Begitu berada di dalam pusat permainan, pemuda itu mencoba menghubungi para ilmuwan, menanyakan alasan di balik penjara virtualnya. Tepat saat itu, hitung mundur untuk pembaruan dimulai. Saat gelombang data menyerang pemuda itu, sistem menegaskan bahwa ditemukan penyusup asing di luar. Pembaruan akan memprioritaskan penghapusan glitch misterius tersebut, dan saat dia mulai dilenyapkan, sang pemuda merasa waspada. Saat hitung mundur mencapai 0, pemuda itu sepertinya menemukan sesuatu. Dengan itu, dunia beta pun berakhir dan ditutup. Setelah game diperbarui, seorang pria memasuki ruangan untuk menanyakan kabar terbaru. Ilmuwan menjelaskan kepada Tuan Wang bahwa terlepas dari upaya mereka tidak dapat menghubungi Cheng, yang mungkin tidak akan pernah bangun setelah pembaruan. Awalnya, Wang tampak prihatin dengan kondisi temannya. Namun kenyataannya, dia sangat gembira atas kesempatan untuk menguasai kekayaannya. Dengan itu, para ilmuwan memberitahu presiden bahwa para investor ingin merilis server, dan dia pun setuju. Wang kemudian menuntut untuk meningkatkan colduun pohon dunia hingga maksimal dan menghapus pengalaman para pemain beta sebelum melanjutkan. Dengan itu, dunia telah diatur ulang. Saat ledakan kuat muncul dari pohon dunia, menghempaskan pahlawan kita dan membuat sekutunya merasa khawatir padanya. Maka dimulailah proses override di mana semua orang berhenti bergerak, membuat pahlawan kita terkejut sebelum jatuh terlentang. Menyadari bagaimana semua orang kehilangan kemampuan gerak, pemuda itu menyimpulkan bahwa ini adalah hasil dari override. Hal ini membuat Chenny murka karena orang-orang di luar sana memulai ulang game sementara pikirannya terjebak di dalam. Maka dia pun menerjang pohon dunia. Namun melihat bagaimana dia tidak memiliki tingkat akses yang diperlukan untuk menggunakan pohon itu, sang pemuda mulai berpikir bahwa dia akan tetap di sini selamanya. Tepat saat itu, sistem memintanya untuk tenang, mengingat pemain sepertinya belum memiliki level yang diperlukan untuk menggunakan pohon dunia. Shenzi bertanya pada sistem apakah dia bisa menggunakannya kembali setelah naik level, tapi sistem tidak yakin, menyatakan bahwa pengaturan ulang pohon tidak jelas dan para pemain kehilangan pengalaman mereka. Sistem kemudian menjelaskan bahwa level maksimum bukan lagi 30, menjadikan NPC level 90 yang baru sangat sulit dihadapi di server resmi yang baru dibuka, sebelum menegaskan bahwa semua harus mulai bergerak karena pembaruan akhirnya selesai. Tepat saat itu, pria menggunakan skill tingkat tingginya, Moonblade, yang mengirimkan gelombang kuat mirip bulan ke arah targetnya. Namun sang sarjana bergerak cepat dengan menggunakan skill pertahanannya yang menyerap dan mengalihkan kerusakan untuk menangkis serangan mendadak ini. Saat Moonblade menghancurkan tanah, ketegangan menyelimuti mereka berdua. Rian menunjukkan bagaimana kekuatan sang sarjana pasti juga meningkat karena pohon dunia, tetapi iblis itu menegaskan bahwa ini bukanlah berkah, karena hal itu jelas telah membuka segel kekuatan mereka. Dom dan Lian Fin tidak bisa menahan diri untuk tidak tertekan oleh kekuatan tiba-tiba dari dua rival tersebut. Jika peningkatan kekuatan mendadak mereka bukanlah hal yang mengejutkan sang protagonis, maka fakta bahwa mereka bertiga telah mengalami regresi parahlah yang mengejutkannya. Saat menanyakan penjelasan pada sistem, dinyatakan bahwa reset pengalaman yang menyasar pemain beta juga berdampak pada mereka berdua karena berada di dekatnya. Shenzi kemudian mulai berpikir bagaimana para NPC ini telah mempertaruhkan nyawa untuknya, sementara teman manusianya justru meninggalkannya demi memuaskan keserakahan sendiri. Tepat saat itu, sang pemuda mendapat ide dan merasa lega saat memeriksa inventarisnya dan menemukan semua item yang diperolehnya selama pengujian beta. Namun saat itulah dia menyadari bahwa dia memiliki peralatan tingkat oranye bernama Radiant Octagonal yang lebih langka daripada Ice Heart dan akan tetap bersamanya selamanya setelah terbuka di level 13. Saat Shenzi memberitahu timnya tentang penemuannya, sistem menegaskan bahwa dia akan mempertahankan semua miliknya dan bahkan mendapatkan item Soul Bone, jenis item unik yang tiada duanya. Melihat betapa terganggunya mereka bertiga, Satria level 25 itu memutuskan untuk mengambil kesempatan ini dan membunuh gadis itu agar lebih mudah menjebaknya atas kejahatannya. Maka dia menerjang sang gadis dengan skill Sacred Blade Slice yang memberinya pedang es. Lime Mangfin berhasil menghindari serangan fatal tersebut. Gadis yang terluka itu menuntut penjelasan. Maka Bacong, Chia teorinya baru saja dikonfirmasi, menegaskan bahwa alasannya sederhana. Saat dia menegaskan ingin gadis itu mati, mereka menyadari bahwa dia berencana untuk menjatuhkan mereka bersamanya saat dia menggunakan Eternal Holy Punishment yang menggunakan tubuhnya untuk melancarkan serangan dahsyat. Sang pahlawan meminta sekutunya untuk berpegangan padanya karena mereka harus menjauh dari malaikat itu terlebih dahulu. Maka sang penyembuh menggunakan skill pendeta Vanishing Act yang membuat Prapal dan partinya tidak terlihat dan memungkinkan mereka lolos dari musuh dalam sekejap. Namun karena bug, skill tersebut bermutasi, meledakkan aura dari parti Prapal sambil memperpendek jarak antara mereka dan musuh. Hal ini membuat sang malaikat dan iblis terpukau oleh kemampuan sang penyembuh. Bacong tidak percaya saat Changi yang tidak tergores memerintahkan ksatria yang batuk darah itu untuk tidak macam-macam dengannya. Sistem kemudian menegaskan bahwa karena bug, dua ledakan bertabrakan yang menyebabkan kematian Bai Chong. Hal ini membuat pahlawan kita waspada karena dia hanya bermaksud meningkatkan kemampuan menyelinapnya. Namun seorang malaikat justru kehilangan nyawa di kakinya di depan dua sosok perkasa. Dengan itu, keduanya menerjang ke arahnya. Dan sementara Rian menjadikan pemuda itu target balas
dendamnya, sang sarjana bertujuan untuk menjadikannya subjek eksperimennya sendiri. Sang ketua kemudian menuduh pemuda itu membunuh para malaikatnya. Namun gadis itu menegaskan bahwa hanya ksatria itulah yang bersalah. Tepat saat itu, Shenzi menyadari bahwa Rian menerjangnya sambil merapal mantra, melepaskan skill Angel Judgment yang menghakimi target berdasarkan perbuatan jahat di ingatannya dan juga melemahkan malaikat serta menangkap jiwa iblis saat Doom mulai bersinar. Sang sarjana telah menggunakan kekuatan eksklusif iblisnya untuk melindungi Doom dari penghakiman. Iblis itu kemudian menyadari bahwa 3 orang lainnya tidak dipanggil oleh skill eksklusif iblisnya. Rian pun bingung saat ingatan muridnya mengungkapkan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Dengan begitu, mereka berdua terhindar dari murka klan malaikat. Namun efek skill Sang Sword Saint belum berakhir karena pahlawan kita dihadiahi pengalaman Chong karena telah menyelamatkan gadis itu. Namun penyerapannya begitu cepat sehingga Chenzi berisiko meledak. Hal ini membuat pahlawan kita mengerang kesakitan. Sang protagonis tidak punya pilihan lain sehingga dia menerjang ke arah para malaikat yang mengira dia masih marah karena salah penilaian mereka terhadapnya. Rian mencoba melindungi para malaikat sambil meminta maaf atas nama mereka. Namun saat dia memukulnya, sang penyembuh menegaskan bahwa dia sedang terburu-buru. Healer itu menggunakan Twinkling Stars yang versi bugnya akan mentransfer kekuatan kepada sekutu, memberi mereka sebagian dari pengalaman yang didapat bersama dengan kekebalan terhadap efek musuh. Hal ini membuat para malaikat merasa segar kembali karena kekuatan mereka secara misterius meningkat, namun juga penasaran karena sang protagonis yang dianggap iblis itu mampu meminjamkan sihirnya, dan yang terpenting, memutuskan untuk membantu mereka. Ini membuat sang Sword Saint dan pria tua itu teringat bagaimana seorang malaikat perkasa pernah menyusup ke barisan iblis untuk menyucikan mereka, membuat mereka berasumsi bahwa dia adalah orang yang sama. Begitu saja, Cheney yang nyaris lolos dari kematian akibat ledakan, disalahpahami sebagai Archangel Michael. Para malaikat kemudian membungkuk hormat kepada sosok yang mereka anggap atasan mereka, meminta maaf atas dosa-dosa mereka sambil menawarkannya tempat tinggal di rumah mereka, membuatnya penasaran. Namun kebingungan itu dengan cepat berganti dengan ketakutan karena prestasinya telah menarik minat sang Shadow Scholar. Melihat bagaimana pemanggilan itu tidak mempan padanya, dia berasumsi bahwa sang pahlawan entah lebih unggul dari 8 iblis agung atau hanyalah manusia biasa karena dia melihat betapa baiknya para malaikat memperlakukannya. Dengan itu, iblis perkasa itu memutuskan untuk bereksperimen pada spesimen aneh ini dan menegaskan pada Rian bahwa pemuda itu adalah miliknya untuk diuji. Begitu saja, para malaikat mendapati diri mereka terkurung dalam Shadow Trap, sebuah skill yang akan menteleportasi semua target terdekat kemana saja. Pahlawan kita juga mendapati dirinya terbelenggu dalam Shadow Restraint yang mengekang target bersama dengan setengah sihirnya karena itu mencegah penggunaan skill terkuatnya. Sang pahlawan kemudian merasa kagum pada Doom yang menyerang Gloss demi menyelamatkannya, namun dengan cepat merasa kecewa melihat betapa mudahnya Doom terpental. Saat dia mulai meninggalkan tempat itu, Gloss menegaskan bahwa dia akan bereksperimen pada pahlawan kita yang sangat sadar akan metode favorit sang Shadow Scholar. Hal ini membuat Chen 11 menyesal telah memberikan pikiran jahat kepada iblis ini dan menyadari bahwa dia harus membebaskan diri dari Gloss yang dingin dan penuh perhitungan. Melihat bagaimana iblis itu tidak akan berhenti sampai rasa ingin tahunya terpuaskan, sang pahlawan menegaskan bahwa dia tidak punya hal menarik untuk ditawarkan selain rahasia pohon dunia yang akan dia ungkapkan setelah dibebaskan, karena obsesi sang Shadow Scholar hanya bisa dialihkan. Awalnya, sang pahlawan mengira Gloss termakan tipuannya, namun kenyataannya, dia tidak yakin bahwa protagonis memiliki pengetahuan tentang artefak suci tersebut. Chengi mengisyaratkan bahwa setelah melakukan kontak dengannya, dia menyadari asal-usul 2 klan yang bersaing bersama dengan keberadaan tujuan ilahi yang hanya akan dia ungkapkan kepada si pencari tahu setelah dia bebas. Dengan itu, Gloss melepaskan pahlawan kita yang menunjukkan item soul bond-nya kepada iblis yang terpukau itu. Tiba-tiba, Shenji mengaktifkan efek dadu tersebut yang mengejutkan Gloss. Dengan itu, pahlawan kita mendapatkan efek random roll yang kebal terhadap bug dan memungkinkannya meniru skill target di lapangan dan menggunakannya sesuka hati selama 5 menit sekali sehari. Sang protagonis telah berhasil meniru skill iblis elit tersebut. Gloss pun tercengang karena dia menjadi sasaran jurusnya sendiri. Dan dengan versi dadu yang telah ditingkatkan, sang Shadow Scholar merasa bingung karena dia kehilangan mana dan skill. Saat sang pahlawan mendekatinya, menegaskan bahwa dia tidak akan menyakitinya jika dia patuh, Gloss mulai bertanya-tanya tentang identitasnya. Tak lama kemudian, sosok di atas tahta menanyakan alasan dibalik keterlambatan Gloss, berspekulasi bahwa itu pasti terkait dengan masalah pohon dunia. Dia juga mengungkapkan rasa penasarannya karena semua orang tiba-tiba naik ke level 90, termasuk Lord of Gluttony, Aeon, Lord of Envy, Martia, dan Lord of Envy lainnya, Fahorn. Saat sang telepatis mengusulkan untuk memeriksa situasi, sebuah kehadiran yang baru tiba. Menjelaskan bahwa ini semua karena dunia baru yang akan segera terbit sebelum menjelaskan bahwa sejumlah besar orang luar akan segera tiba, menyebarkan kekacauan dimanapun mereka berada. Sosok ini tak lain adalah Shenzi yang datang bersama 3 iblis lainnya, menyatakan bahwa ini bisa menjadi kesempatan bagi klan iblis untuk makmur. Sang protagonis kemudian menambahkan bahwa kemunculan mereka juga akan mengungkap keberadaan alam rahasia baru dan bahwa sumber daya alam ini akan jatuh ke tangan siapapun yang memasukinya terlebih dahulu. Gloss kemudian ditanya apakah pohon dunia mengandung anomali yang dengan cepat dibantah oleh sang Shadow Scholar. Sang telepatis terkejut melihat iblis kekanak-kanakan itu tidak berbohong. Dengan itu, iblis berjubah putih memutuskan untuk campur tangan. Dia mempertanyakan, pahlawan kita yang tanpa bersedia membantu klan iblis melawan kaumnya sendiri, Shenzi dengan cepat menunjukkan item soul bond-nya sebagai bukti bahwa dia adalah utusan Raja Iblis sebelumnya. Namun tidak ada satupun penguasa iblis yang mempercayainya karena dia hanyalah level 13 yang menantang sang Shadow
Shadow Lord mengklaim sebagai utusan raja yang telah absen selama ribuan tahun. Sang Succubus mendesak pemuda itu untuk melawan mereka dan memamerkan kekuatannya. Shadow kemudian menegaskan bahwa orang yang sedang ditekan oleh energinya itu tidak layak menjadi utusan penguasa mereka sebelumnya, sebelum menginjak tangannya dengan sepatu botnya sambil menghinanya. Namun, pahlawan kita tidak gentar dan menggunakan Berserker Brawl untuk membebaskan tangannya. Chengi kemudian mulai mengumpulkan mana. Dengan itu, dia berhasil mengenakan armor magmanya, menyatakan bahwa sang Shadow akan tumbang dalam 5 menit. Kenyataannya, pemuda itu hanya membuat klaim berani ini karena durasi penggunaan item tingkat oranyenya yang singkat. Shadow memutuskan untuk segera membunuh musuhnya. Namun saat dia mulai merapal mantranya, pahlawan kita tiba-tiba menggunakan Shadow Restraint. Sang telepatis yang terkejut berhasil menghindar di saat-saat terakhir, tidak percaya bahwa seorang level 13 memiliki skill yang sama dengan Shadow Scholar. Maka dia memutuskan untuk menggunakan manuver yang berbeda. Dengan itu, iblis berjubah putih menggunakan Eye of the Churse. Meski tahu bahwa iblis itu mencoba menyeretnya ke dimensinya sendiri, sang pemuda tidak terkesan karena dia mampu menggunakan kekuatan dadunya untuk meniru skill khusus ini. Pemandangan bentrokan dimensi itu membuat para raja iblis terpana oleh kekuatan artefak tersebut dan mereka semua memutuskan untuk mencoba mencurinya. Dengan itu, pahlawan kita mendapati dirinya diserang oleh 3 raja iblis sekaligus. Semuanya menerjangnya dengan skill yang kuat dan bertujuan untuk mencabut nyawanya. Tepat saat itu, Shenzi ingat bahwa sosok berjubah putih itu bisa menyembunyikan dirinya sepenuhnya di dalam dimensinya. Dengan itu, sang pemuda memutuskan untuk meniru skill dari 3 raja iblis lainnya. Kenji kemudian menggunakan skill-skill tersebut untuk membalas para penyerang. Namun saat pengatur waktu dadu mencapai 0, Shadow berhasil menyelinap di belakang pahlawan kita. Dan setelah mencengkeram lehernya, sosok berjubah putih itu sudah siap sepenuhnya untuk mencabut nyawa sang penyembuh. Tepat saat itu, pahlawan kita memanggil Lilith yang sedang duduk di tahta dengan nama lengkapnya. Lilith, yang memisahkan mereka berdua, kini yakin bahwa pahlawan kita benar-benar kenalan raja terdahulu, melihat bagaimana dia sadar bahwa penggunaan nama aslinya dapat memanggilnya. Setelah mengangkat dagu Chenji dengan jarinya, Lilith bertanya padanya tentang hadiah yang dia inginkan. Maka, dia mengklaim bahwa dia ingin mewarisi wasiat raja sebelumnya, demi menawarkan kemakmuran bagi klannya. Namun kenyataannya, dia hanya menginginkan klan iblis sebagai sekutu dan penyamaran jika Wang menemukannya. Menurut pahlawan kita, invasi akan dimulai dari Mist Forest dalam waktu kurang dari 1 hari dengan portal yang muncul di altar klan Dion yang ditinggalkan. Itulah sebabnya dia menyarankan Ratu untuk segera menyiapkan pasukannya. Lilith kemudian berpaling ke para raja bawahannya, menanyakan rencana mereka untuk menghadapi para penyerbu yang kuat. Shadow menyarankan pembentukan pasukan tugas elit dari anggota terkuat dari masing-masing perintah 7 pemimpin untuk meluncurkan banyak serangan mendadak dari berbagai lokasi. Namun 3 lainnya merasa khawatir karena itu berarti pemimpin pasukan ini akan menerima bagian hadiah terbesar. Maka mereka menentang rencana Shadow dan menegaskan bahwa setiap tentara harus bekerja sendiri demi efisiensi yang lebih besar. Pahlawan kita berspekulasi bahwa presiden akan mengirim seorang pembunuh sebagai pemain untuk menghabisinya. Dan karena dia tidak bisa menyembunyikan nama penggunanya sementara musuhnya tidak diketahui, Chenny menyadari bahayanya, itulah sebabnya dia memutuskan untuk meyakinkan Lilith agar memberinya posisi militer serta menyamar sebagai NPC. Shenzi kemudian menyaksikan 4 raja iblis agung bertengkar seperti anak kecil, dan saat Glau merasa bosan dan sang Succubus merasa terhibur, Dom justru gatal ingin bertarung. Dengan itu, Lilith memutuskan untuk menghentikan perilaku kekanak-kanakan mereka dengan menjentikan jarinya. Pertarungan itu tiba-tiba terhenti oleh sebuah portal yang muncul di atas kepala para iblis. Saat seekor anjing neraka berkepala 3 yang raksasa jatuh dari portal itu, Shenzi tidak bisa tidak mengagumi pemanggilan mulus sang ratu iblis. Binatang buas itu kemudian mulai menyerang 2 raja iblis yang memohon pertolongan. 2 lainnya mencoba melarikan diri dari monster raksasa itu meskipun telah mati di dunia nyata. Boneka ini akan selamanya diabadikan dalam game ini. Saat semua orang berlari menyelamatkan diri, pahlawan kita tetap berdiri kokoh. Kenji memerintahkan binatang itu untuk duduk setelah mengenalinya sebagai Aris. Anjing itu segera patuh, membuatnya mendapatkan pujian dari tuan aslinya. Perintah terhadap binatang itu mengesankan sang ratu iblis. Sang penyembuh kemudian mengusulkan dirinya sebagai pemimpin barisan iblis karena semua raja memiliki status yang setara. Para raja tidak menyetujui hal ini, tetapi Lilith dengan cepat setuju karena dia adalah orang yang paling tahu tentang orang luar. Memberinya gelar baru sebagai komandan yang bisa dia gunakan sesuka hati. Dengan itu, Ratu Iblis mulai mengancam bahwa jika Chenny berbohong, dia secara pribadi akan mengeksekusinya, tetapi sang penyembuh menegaskan bahwa dia tidak akan mengecewakannya. Dengan itu, pahlawan kita akhirnya siap menghadapi Wang Tanggru. Setelah itu, di Mist Forest, Dom bertanya pada Shenzi apakah ini benar-benar titik awal invasi, karena tidak ada hal aneh yang tampak terjadi. Dan tepat saat dia mengatakan itu, dia menegaskan bahwa portal itu akan segera muncul. Melihat invasi sudah dekat, pusaran itu tiba-tiba muncul. Menurut sang protagonis, alam baru yang disebut Desa Pemula akan dimasuki oleh petualang level 1. Namun setelah keluar, mereka bahkan akan mampu menyaingi iblis. Doom kemudian menyimpulkan bahwa tujuan utama mereka adalah untuk melenyapkan para petualang saat mereka masih lemah selain menjarah alam baru ini. Kini dengan semangat membara, sang iblis mengusulkan untuk menyerang secara langsung. Namun tepat saat itu, pahlawan kita menunjukkan bahwa tidak ada raja iblis lain yang tiba. Itulah sebabnya mereka harus menunggu. Kegembiraan digantikan oleh keheningan canggung saat Doom kesulitan menjelaskan situasinya. Hal ini membuat sang pahlawan menyadari bahwa mereka adalah satu-satunya anggota tentara perlawanan. Doom menjelaskan bahwa raja
iblis lainnya menginginkan kejatuhan sang penyembuh, dan karena dia adalah manusia, tidak ada iblis yang mau mengikutinya. Sebelum menjelaskan bagaimana semua anak buahnya berbalik melawannya setelah dia mengalami regresi, Chenji mencoba menenangkannya, menyatakan bahwa mereka akan memulihkan levelnya di alam rahasia ini. Tepat saat itu, seseorang tiba. Para Raja Iblis, yang terkejut melihat sang pahlawan mengatakan yang sebenarnya, memutuskan untuk menyerbu ke alam tersebut dengan masing-masing mengandalkan pasukannya sendiri. Hal ini mengonfirmasi bagi para elit iblis bahwa sang penyembuh benar-benar dikirim oleh raja mereka sebelumnya. Namun Lilith masih tidak percaya bahwa makhluk iblis agung akan bergantung pada manusia, menunjukkan bagaimana. Terlepas dari segalanya, Cheney tampak memiliki hubungan mendalam dengan klan malaikat seperti Liang Fin, yang merasa waspada oleh pengumpulan sihir iblis yang kuat. 1 jam sebelum semua itu terjadi, sang pahlawan menjelaskan bagaimana guru liar adalah tempat yang paling tidak disukai oleh para pemain karena memiliki lebih banyak risiko daripada keuntungan, namun sangat cocok untuk memancing monster dengan ramuan. Dia kemudian menyuruh partinya berjalan di atas jejak kakinya agar tidak memicu jebakan pasir hisap. Saat segerombolan besar binatang muncul, pemuda itu menugaskan Yume untuk menjebak monster-monster itu, menghancurkan yang lemah sementara sang gadis menghabisi semuanya, dan memprioritaskan pengalaman daripada item. Dengan itu, si merah mulai menghujani monster-monster itu dengan batu. Saat perburuan terus berlanjut, pahlawan kita terus mendapatkan pengalaman. Dengan itu, sang penyembuh melonjak dari level 13 ke 15, sementara sekutunya yang level 16 menanyakan sisa strategi mereka. Shenzi mengungkapkan bahwa mereka akan menggunakan sesuatu yang disebut permainan mencocokkan 3, yang terdiri dari membiarkan monster kuat yang bertahan saling bertarung sampai mati untuk mengurangi kesulitan sekaligus meningkatkan efisiensi. Tepat saat itu, ramuan pemancing hancur sangat membuat marah binatang-binatang kuat itu. Dengan itu, Dom dan Shenzi mulai lari menyelamatkan diri. Namun sebelum monster-monster itu bisa menangkap mereka, Liang Fin mengangkat mereka ke udara, memungkinkan mereka melarikan diri. Dengan itu, monster-monster tersebut dibiarkan bertarung satu sama lain. Itulah sebabnya sang protagonis menegaskan bahwa mereka akan memicu pertempuran lain setelah yang satu ini berakhir dalam 10 menit. Dan setelah pertandingan yang tak terhitung jumlahnya, banyak potongan peralatan yang dijatuhkan. Pahlawan kita telah mencapai level 29 sementara sekutunya menembus level 30, membuat mereka mengkhawatirkannya. Namun, Cheng meyakinkan mereka bahwa semuanya terkendali. Tiba-tiba, sesuatu yang besar telah tiba. Pahlawan kita merasa senang saat melihat Naen level 30 yang berwatak jahat, sang penguasa pasir, seekor ular raksasa penyebar penyakit yang terjebak di guru liar. Ini, saat monster itu menyemburkan bisanya, sang pemuda memanggil peliharaan apinya untuk melindungi dirinya dari racun. Iblis magma itu kemudian mengangkat tinjunya dan menyerang sementara tuannya menggunakan item soul bond-nya. Saat ular itu mulai mengungguli peliharaannya, pahlawan kita meniru sayap malaikat yang kini yakin bahwa dia adalah malaikat Mikael yang tidak mengenali klan mereka. Doom kemudian merasa sangat gembira melihat sang pahlawan menggunakan skill Flame Shield. Saat dia menggunakan skill pedangnya untuk memberikan kerusakan yang sangat besar, Liang Fin berspekulasi bahwa sang pahlawan bertujuan untuk menghancurkan iblis dari dalam. Dengan itu, sistem memuji sang pahlawan karena menjadi yang pertama membunuh ular tersebut, memungkinkannya mencapai level 30 dan memberinya skin baru serta Serpent Fang Staff, sebuah peralatan tingkat hijau. Hal ini membuat pahlawan kita bingung karena mereka seharusnya menerima kunci alam rahasia karena telah memenuhi semua persyaratan dan menjadi yang pertama membunuh bos ini. Sistem kemudian menjelaskan bahwa game mengenali mereka sebagai NPC, itulah sebabnya kunci Aizer diberikan kepada guild kedua yang memenuhi persyaratan ini, yaitu Chilling Wind Guild. Dengan itu, Chilling Wind telah memperoleh kunci ini sekali lagi karena mereka adalah guild pertama dalam pengujian beta yang memiliki semua pemain di level 30. Guild ini juga didanai secara diam-diam oleh Wang Tangru. Para pemain ini mungkin lebih tahu tentang gen tersebut daripada penciptanya sendiri. Namun, bagian yang paling menakutkan adalah mereka sudah pernah bertemu dengannya di perusahaan. Dengan begitu, Shenzi menyadari bahwa ia kini berada dalam situasi sulit. Namun, sekutunya tidak memahami ketakutannya karena mereka menegaskan bahwa ia bisa mengandalkan mereka. Maka, ia mencengkeram bahu mereka sebelum menyatakan bahwa mereka harus mengikuti rencananya. Kemudian, saat pahlawan kita mulai memata-matai dua guild lawan, Shenzi meminta kelompoknya untuk mengalihkan perhatian para pemain sementara ia mencuri kuncinya. Namun saat kedua guild mulai bertarung, Doom menunjukkan bahwa tidak perlu bagi mereka untuk bertindak, membuat pahlawan kita sangat gembira. Seorang anggota dari sang penyokong rahasia meminta ketua guildnya untuk melarikan diri dengan kunci tersebut sementara ia menahan angin dingin. Kenji kemudian menugaskan timnya untuk menggunakan tipu muslihat demi merebut kunci setelah menyusulnya. Saat membentangkan sayapnya, Liang Fin mengklaim bahwa ia akan membuka dunia batin Aizer bagi pemain tersebut jika ia memberikan kuncinya. Namun tepat saat ia hendak menyerahkan artefak itu, kehadiran gelap yang kuat tiba-tiba mencurinya darinya. Orang ini menegaskan bahwa karena trik kecil sang protagonis, ia kini sadar bahwa sangat mungkin untuk menipu para pemain. Saat seorang anggota Chilling Winds memasuki tempat kejadian, sang pahlawan yang merasa terganggu oleh sihir darah sang Raja Iblis menyadari bahwa ia berada dalam situasi yang sulit. Begitu saja, sang pahlawan sekali lagi berhadapan langsung dengan Jian Hai Yuan yang menganggapnya sudah mati. Pemain itu kemudian menyerbu mantan teman sekelasnya, meminta maaf saat ia menyatakan bahwa ia dibayar untuk melenyapkannya. Kenji menangkis pedang itu dengan tongkatnya. Sang vampir kemudian menegaskan bahwa ia tidak peduli dengan Presiden Zhang, melihat bagaimana klan iblis kini memiliki akses ke ruang bawah tanah tersembunyi.
tersembunyi. Begitu saja, ruang bawah tanah tersembunyi Katedral Rustlake telah diaktifkan dan sistem membuat 3 pemain terkuat yang hadir memasukinya. Sistem kemudian menjelaskan bahwa ruang bawah tanah ini sangat ideal untuk dijelajahi dan penuh dengan artefak khusus. Saat ia memasuki peta tersembunyi, pahlawan kita akhirnya menyadari mengapa Wong selalu muncul saat Jiang Hoyuan melecehkannya. Kembali ke masa SMA Chenjai, sang perundung menegaskan bahwa ia hanya melecehkannya karena bakat luar biasa sang protagonis yang menjengkelkan. Menurutnya, orang kaya memiliki warisan dan sesuatu untuk diperjuangkan, sementara orang biasa seperti pahlawan kita hanya akan berakhir menjilati sepatu orang lain. Tepat saat itu, Wong tiba menyatakan bahwa ia sudah mengeluh kepada guru sebelum membantu sang protagonis pergi kembali ke masa kini. Saat Chenny menderita serangan di bahu oleh drum berapi, sebuah suara bertanya apakah ia sadar siapa yang menaruh hadiah di kepalanya. Pahlawan kita kemudian meluncurkan mantra api yang kuat yang mengakibatkan ledakan besar saat dampaknya. Pemuda itu terkejut melihat pembunuh bayaran itu menggunakan burung berwajah hantu yang merupakan barang tidak bisa dihancurkan yang eksklusif untuk peta tersembunyi. Saat sang protagonis berusaha sekuat tenaga untuk lari dari barang itu, pengguna ini memintanya untuk menangis dan berdarah karena ia sedang merekam adegan tersebut atas permintaan presiden. Kenji kemudian bertanya kepada mantan teman sekelasnya tentang alasan dibalik kebencian Wang terhadapnya. Namun sang perundung menolak untuk memberikan jawaban yang pantas. Hal ini memicu pemuda itu yang berteriak, menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan Wong Tangguru bertindak seenaknya. Sang perundung kemudian meminta pahlawan untuk memohon nyawanya demi kepentingan produksi dan menjelaskan bahwa meskipun ia tidak bisa mengampuninya, ia akan memberinya kematian yang cepat. Tanpa energi tersisa, pemuda itu tidak punya pilihan selain mengulur waktu. Shenzi menawarkan untuk membayarnya 2 kali lipat dari harga yang diberikan Huan, membuatnya menyadari bahwa targetnya mencoba menyuapnya. Sang penyembuh mengonfirmasi, menyatakan bahwa penolakannya akan berarti ia menjadi pelayan mantan teman sekelas mereka. Dia menegaskan kepada pahlawan bahwa sahabat baiknya pun menginginkannya mati ketika tiba-tiba seberkas cahaya menarik perhatiannya. Sang perundung mengambil kesempatan ini untuk menyelundupkan drone-nya ke belakang pemuda itu, menegaskan bahwa ia harus menerima takdirnya setelah menderita pengkhianatan seperti itu. Begitu saja, sinar api yang mematikan diluncurkan ke pahlawan kita. Tak lama kemudian, sang pembunuh mendapati dirinya berada di depan sebuah boneka saat datang untuk memeriksa tubuhnya. Ini adalah barang boneka kapas yang memungkinkan seseorang membuat ilusi dirinya yang larut setelah satu serangan. Saat ia mengaktifkan skill patroli, sang pembunuh bayaran teringat bagaimana targetnya paling mengenal peta ini dan barang-barangnya. Setelah dengan cepat menemukan pahlawan, dia menggunakan gerbang jalan yang memungkinkan seseorang untuk berteleportasi di dalam peta rahasia. Untuk muncul tepat di depan target, ia menggunakan skill pemisah dunia untuk mendapatkan jarak. Saat sang pembunuh terus menikmati perburuan, sang mangsa mulai mengeluh tentang ruang bawah tanah ini, yang memiliki terlalu banyak barang, seolah-olah berurusan dengan drone yang tak terkalahkan itu tidak cukup sulit. Saat pengejaran terus berlanjut, mereka berdua menemukan Raja Iblis yang ditekan. Sang vampir mulai memohon bantuan kepada manusia, melihat bagaimana ia menyesali berjalan ke katedral ini. Namun yang mengejutkan, sang kurir terus berlari sambil berterima kasih padanya karena telah menjadi kambing hitam, membuat sang vampir menyangkal. Sang penyembuh di depan sang pembunuh. Jiang kemudian menggunakan pemusnahan bumi miliknya. Kekuatannya membuat Raja Iblis yang kuat terpesona melihat kemampuan destruktifnya. Namun tepat sebelum pemain itu bisa menghabisi Raja Iblis, Kenji, yang menyelinap di belakangnya, memutuskan untuk memberinya rasa dari obatnya sendiri saat ia meniru pemusnahan buminya sebelum berteleportasi ke depan Raja Iblis. Dengan begitu, ledakan dahsyat pun terjadi. Pahlawan menegaskan bahwa kali ini ia akan menghadapi sang perundung secara langsung, tetapi Jiang tidak terkesan karena ia, yang abadi, jauh lebih unggul daripada seseorang yang bisa menyalin skill. Saat pertarungan terus berlanjut, Raja Iblis merasa tersentuh oleh manusia yang melindunginya dengan nyawanya. Shenzi menegaskan bahwa ia tidak sama seperti sebelumnya. Yan Jinang konfirmasi, menyatakan bahwa ia terlihat lebih seperti pengecut sekarang. Tepat saat itu, instrumen sihir diaktifkan saat sang pahlawan berlari di antaranya. Protagonis kemudian dibuat bingung saat sang perundung menunjukkan rasa iri Wang terhadapnya. Dulu, ketika karya pahlawan memenangkan penghargaan adaptasi game paling berharga tahunan, Wang memuji sang anak ajaib, menyatakan bahwa tidak ada yang bisa mengabaikan nilainya dari sekarang, dan seterusnya. Wang bahkan dulu membela pahlawan kita dan hak atas karya-karyanya dari para pembeli kaya. Pemuda yang babak belur itu bahkan mengusulkan untuk memulai perusahaan dengan Chen Di di mana ia menangani pekerjaan sementara ia mengurus modal daripada mengandalkan perundung kaya. Kemudian, Wang lah yang mengusulkan kepada pahlawan kita untuk menguji gamenya sendiri, membuatnya berpikir tentang bagaimana persahabatan mereka seharusnya berlangsung selamanya, karena ia benar-benar tampak seperti seseorang yang ingin membantu. Namun kenyataannya, Wang ternyata adalah pengkhianat yang menunggu untuk melahap mangsanya. Tiba-tiba, pemuda itu tersentak dari pikirannya oleh sebuah tangan yang menggapai. Setelah mencengkeram lehernya, sang perundung memanggil pahlawan karena rasa pahit pengkhianatan. Dengan begitu, dia memutuskan untuk mengungkapkan bahwa ia sebenarnya dibayar untuk melecehkan Chen 11 dan pemberi kerjanya tidak lain adalah Wang Tangru. Dengan begitu, sang perundung memenggal kepalanya targetnya. Namun kenyataannya, ini adalah barang eksklusif peta yang disebut bunga kebencian yang membunuh targetnya dengan satu serangan. Setelah ditempa dengan darah malaikat, sang perundung merasa kesal karena telah menemukan barang ini sekali lagi. Dengan begitu, Jen kehilangan
kehilangan satu dari banyak nyawanya. Pahlawan tersembunyi kemudian memutuskan untuk melanjutkan rencananya saat ia mulai melantunkan mantra. Begitu saja, instrumen membentuk rasi bintang kanker yang musiknya akan membangkitkan Raja Iblis masa lalu yang membenci musik. Itulah sebabnya ia akan membutuhkan persembahan darah untuk menenangkan murkanya. Peta tersembunyi ini digunakan oleh pendahulu Lilis untuk memenjarakan niat jahatnya agar tidak terlacak sebelum ia menghilang. Gagasan tentang ruang bawah tanah tersembunyi yang diambil dan dikembangkan dari sebuah novel membuat sang abadi tidak terkesan karena ia menganggap dirinya sebagai keilahian permainan tersebut. Chen Ji merasa terganggu oleh klaim ini karena Jinang berani menyebut dirinya Tuhan di dalam gamenya meskipun telah bertahun-tahun melakukan pelecehan yang ia timpakan kepadanya. Sang protagonis lebih dari bertekad untuk menyelesaikan masalah. Jiang menggunakan karya yang justru ia hina. Sementara itu, Raja Iblis dibuat kagum dengan kehadiran Raja Iblis sebelumnya karena itu berarti klaim penyembuh untuk memanggilnya adalah kebenaran. Tiba-tiba, Sheni membanting wajahnya ke batu. Menurut entitas ini, manusia tidak pantas melihat keilahian. Dan setelah mengenali perundung dari orang yang memusnahkan rumahnya, yang jahat menjadi bertekad untuk menghukumnya. Pemain yang terhibur itu menyerbu sang raksasa hanya untuk dengan cepat ditangkap olehnya dan diremukkan di telapak tangannya, mengambil satu lagi nyawanya. Raja Iblis sebelumnya kemudian membanting pemuda itu ke tanah, membunuhnya sekali lagi. Saat ia mencoba bangkit, Jen menegaskan bahwa ia tidak terkalahkan dalam game ini hanya untuk ditargetkan oleh Raja Iblis sebelumnya. Skill, Jenang menderita kesakitan saat petir mulai menusuknya. Jadi, pembantaian berlanjut dan terus berlanjut saat sang berundung terus kehilangan nyawanya. Setelah mencapai 0, sistem mendesaknya untuk keluar dari game agar otaknya tidak rusak karena rasa sakit menjadi terlalu hebat. Kenji kini bertekad untuk membuat musuh-musuhnya merasakan api neraka. Sementara itu, sang penjahat menonton semuanya. Dari dunia nyata mulai mengutuk ketidakmampuan sang perundung. Tepat saat itu, ilmuwan menjelaskan bahwa tubuh senjata sewaan telah memasuki keadaan yang mirip dengan protagonis. Satu-satunya perbedaan adalah pikiran Shen's masih berfungsi di dalam game. Bertekad untuk membunuh sang pencipta dengan segala cara, Presiden Wong menuntut pemburu bayaran segera. Setelah menghancurkan perangkat tersebut, pahlawan kita merasa kecewa karena musuhnya telah menonton seluruh adegan tersebut yang hanya akan menumbuhkan obsesinya, memaksa pemuda itu menghilang dari peta. Sementara itu, Do menegaskan kepada para pemain bahwa mereka harus memberinya upeti tepat waktu. Sementara sang Raja Dara merasa sangat gembira dengan harta yang diperoleh. Dugar, pahlawan kita, ketika ditanya apakah ia menikmati harta karun, sang vampir mengonfirmasi. Dengan begitu, pahlawan dengan wajah jahat bertanya apakah ia ingin pergi ke suatu tempat dengan kekayaan yang lebih banyak lagi yang diterima oleh si serakah. Melihat bagaimana mereka terburu-buru, Raja Iblis memutuskan untuk menggunakan sesuatu selain darahnya untuk menggunakan skill bakat iblis darah yang memungkinkan seseorang membuka portal. Saat pahlawan kita pergi, para pemain yang dibebaskan merasa sangat gembira. Chengi menginginkan sesuatu di puncak menara. Tepat saat itu, Liang Fa menggunakan perisai malaikatnya untuk melindungi kelompoknya dari asam yang jatuh karena mereka terlalu kagum dengan jumlah musuh. Ini adalah ruang bawah tanah level 40 bernama White Knight Abyss yang dijaga oleh Azithot, orang yang menjebak jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Kenji mencoba menghentikan iblis darah yang menyerang dan dibutakan oleh harta karun, tetapi sudah terlambat karena ia sudah mengaktifkan ruang bawah tanah tersebut. Dengan begitu, monster yang tak terhitung jumlahnya menyerbu Raja Iblis hanya untuk Cheney campur tangan dan menyelamatkannya. Melihat bagaimana tidak ada habisnya monster tersebut, sang pahlawan meminta kelompoknya untuk membantunya keluar dari situasi ini. Dom dan Ling dengan cepat setuju. Sang malaikat mendapati monster tersebut sebagai makhluk lemah. Sementara Jun merasa ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk menguji kekuatan barunya setelah naik level. Kenji kemudian menggunakan glitch untuk mengubah mantra penyembuhan musuh menjadi mantra pencuri kehidupan yang menyembuhkan sekutu dengan menargetkan musuh. Merasakan tubuhnya meluap dengan energi, sang vampir memutuskan untuk melepaskan serangan yang kuat. Tebasannya begitu kuat sehingga menembus monster-monster itu. Kenji kemudian mendesak kelompoknya untuk diam-diam bergegas ke puncak agar bos ruang bawah tanah tetap tertidur ketika tiba-tiba pahlawan kita melihat kabut hijau muncul, membuatnya waspada. Ini karena tidur nyenyatnya Ait, makhluk kegelapan dan ketiadaan, dan begitu ia bangun, jurang Satria Putih akan terjerumus ke dalam kekacauan. Penyihir di depan entitas itu menyatakan rasa jijiknya karena ia memiliki banyak wajah. Bos ruang bawah tanah ingin membunuhnya karena telah mengganggu tidurnya. Ini tidak lain adalah Hearts, penyihir level 35 yang melayani Dewa Bulan, menggunakan kekuatannya untuk mereplikasi semua skill yang ada, yang menantang monster itu untuk menyerangnya. Monster itu segera menyerangnya dengan cahaya kekacauannya, hanya agar ia tetap tidak terpengaruh saat ia memanggil penjaga bulan yang dengan santai menelan serangan itu. Setelah mengonsumsi sinar itu, Dewa Bulan menciptakan kartu baru hatinya yang disebut Bulan Kekacauan yang menyajikan makhluk itu sebagai proyeksi makhluk ilahi dan memungkinkan pengguna untuk menggunakan versi modifikasi dari skillnya. Melihat bagaimana makhluk itu tidak benar-benar ilahi membuat sang penyihir mengejek bos ruang bawah tanah itu. Ini memicu monster yang mencetak skor untuk membunuhnya karena penghinaan ini, tetapi sang penyihir tetap tidak terpengaruh saat ia menantangnya untuk menjatuhkannya. Dengan begitu, mereka berdua bentrok sekali lagi. Hearts, yang terkejut melihat betapa banyak yang ditawarkan ruang bawah tanah ini, menegaskan bahwa orang yang ia layani mendambakan esensi monster itu. Saat pertarungan terus berlanjut, puing-puing mulai jatuh dari langit-langit, hampir menghancurkan pahlawan kita, yang merasa kesal oleh siapapun yang telah memicu kabut bos tersebut. Pemuda itu kemudian merasakan kehadiran yang mengintai di belakang punggungnya. Jadi, ia dengan cepat menghilangkannya. Lai Mangfin dan dua Raja Iblis mendapati diri mereka tersesat dalam kabut, tidak dapat menemukan sekutu mereka. Ketika tiba-tiba baik iblis api maupun iblis darah mendapati
mendapati diri mereka diserang. Namun kenyataannya, ini adalah efek kabut yang mempermainkan pikiran mereka, membuat masing-masing berpikir yang lain sebagai musuh. Sang pahlawan merasa waspada, melihat bagaimana kabut ini melindungi bos dan kaki tangannya sementara menyakiti mereka, mendesaknya untuk keluar dengan segala cara. Tepat saat itu, Shenzi mendengar suara seseorang menemukannya dan menegaskan kepada wakil presiden bahwa ia pasti target yang ditugaskan. Suara itu tampaknya berasal dari lantai bawah. Sekelompok pemain menyerbu pahlawan kita setelah akhirnya menemukannya. Sang pahlawan terkejut karena ia tidak menyangka Guil Chilling Wind akan memasuki tempat kejadian. Shenzi bertekad untuk mendapatkan harta ruang bawah tanah sebelum tamu tak terduga agar tidak ditempatkan dalam situasi yang sulit. Barang yang dimaksud adalah mata kekacauan yang memungkinkan seseorang menggabungkan diri masa lalu, sekarang, dan masa depannya, membuat waktu menjadi tidak berarti, karena itu adalah sumbernya. Kepala para pria mendesak pasukannya untuk membunuh monster sebelum hati agar bisa mendapatkan semua harta karun. Shenzi kemudian menyadari bahwa para pemain dilindungi dari kabut oleh lampu dalam kepemilikan mereka, dan bahwa ia harus mencurinya dengan segala cara karena nyawa sekutunya dipertaruhkan. Saat ia menyerbu musuh, salah satu pemain menyadari bahwa ia mengincar lampu mereka dengan begitu. Sudah senjata mereka. Namun, sudah terlambat karena sang pahlawan telah mengeluarkan skill cahaya pemurnian pada mereka yang menyembuhkan seluruh kelompok dari efek negatif apapun yang ditimpakan padanya. Namun karena bug tersebut, mantra penyembuhan menjerumuskan kelompok tersebut ke dalam keadaan kacau, memungkinkan perapal untuk berhasil mencuri lampu tersebut. Cahaya ini tidak lain adalah lampu Elwing ilahi yang melindungi semua yang berada di bawah cahayanya dari kabut yang digunakan pahlawan kita untuk membangunkan sekutunya yang tidur. Setelah bangun, Gervel tidak bisa tidak mengaguminya, berspekulasi bahwa ia benar-benar malaikat agung yang membimbing jiwa-jiwa yang tersesat. Tepat saat itu, ledakan besar terjadi di lantai yang lebih tinggi. Seorang penyihir di atas bulu raksasa muncul dari debu. Hearts terbang menjauh dari monster berwajah empat itu. Tepat saat itu, sosok muncul di matanya. Raja Iblis Kehancuran mendesak monster itu untuk membunuh atau melepaskannya karena ia dan kerabatnya tidak akan pernah menekuk lutut kepada dewa yang tidak diketahui. Begitu saja, tentakel merah muncul dari mata bos, menjerumuskannya ke dalam rasa sakit yang mengerikan saat ia mengutuk semua musuhnya dengan kegelapan abadi. Dengan begitu, Shenzi mendesak kelompoknya untuk tidak melihatnya. Mata kiri monster itu, karena itu berisiko menjerumuskan mereka ke dalam kekosongan kekacauan.